Selamat pagi saudara-saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PSKD Webinar Series episode pertama kita. Pada hari Sabtu 10 April 2021 dengan tema hari ini pengembangan kemampuan anak agar sukses di sekolah. Sebelumnya terima kasih atas terjadinya webinar ini atas kerjasama bersama dengan PSKD dan Yayasan Garis Putih. Dan hari ini saya Ignas, Kepala Sekolah SMA 1 PSKD, izinkan saya menjadi moderator webinar pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan satu narasumber, seorang psikolog, Bapak Nori Lukman Pradipto. Dia ini akan memandu kita selama 1 jam ke depan, mempresentasikan bagaimana kita mengembangkan kemampuan anak agar sukses di sekolah. Dan anak di sini kita memfokuskan diri pada anak-anak pada usia maksimal pra-remaja, dari kecil sampai pra-remaja, di mana anak ini masih dalam tahap bertumbuh, masih mengembangkan cara berpikir mereka, sehingga kita masih bisa berpotensi untuk membuat mereka berkembang secara lebih maksimal. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita sekarang sambut Bapak Nori Lukman Pradipto. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ignas. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Nori Lukman Pradipto, bisa dipanggil dengan Bapak Nori. Saya adalah psikolog pendidikan, spesifiknya adalah psikolog sekolah dari Yayasan Garis Putih. Ya, di sini saya akan memberikan informasi. Jadi di sini saya sifatnya sharing atau membagikan informasi, karena kebetulan saya mengetahui informasinya terkait dengan pengembangan kemampuan anak agar sukses di sekolah. Nah, oh ya Pak Ignas, nanti selama acara webinar ini berlangsung, Bapak Ibu yang sedang menonton boleh untuk menuliskan pertanyaan di Iya, dalam betul. kolom chat. Ya. Oke, kita langsung mulai aja. Tidak berlama-lama lagi, saya akan mulai memberikan presentasinya. Oke, baik. Jadi topik kita pada hari ini adalah pengembangan kemampuan anak agar sukses di sekolah. Spesifiknya seperti tadi yang Bapak Ignas sudah katakan, bahwa ini kepada orang tua dari anak TK maupun orang tua dari anak SD. Ya. Selanjutnya. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya adalah psikolog bidang pendidikan, khususnya sekolah. Kemudian saya lulusan dari Universitas Indonesia, kebetulan sudah lulus tahun ini, ya tahun kemarin sebenarnya, iya. Jadi itu tentang diri saya, sedikit tentang diri saya. Lanjut. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang pengembangan anak agar sukses di TK ataupun di SD, itu ada baiknya kita sedikit membahas tentang pendidikan itu sendiri. Jadi topik yang pertama itu terkait dengan kata kerja dari pendidikan, yaitu yang mendidik. Jadi apa sih bedanya mendidik dengan mengajar? Nah, di sini saya sudah tuliskan, mendidik itu tujuannya adalah untuk mengubah atau mengajarkan kepada anak agar anak dapat beradaptasi dengan lingkungan dan dapat berperilaku sesuai dengan norma sosial. Jadi tujuannya adalah ke arah perilaku dan sikap gitu. Nah, sedangkan kalau mengajar tujuannya adalah pengetahuan atau pemberian informasi baru sehingga anak mendapatkan pengetahuan baru sehingga dia bisa mengerjakan hal-hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Ya, mendapatkan kemampuan baru. Sifatnya ini sangat informatif gitu. Memberikan pengetahuan kepada seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi kenapa sih kita perlu membahas tentang mendidik dan mengajar ini? Karena saya yakin sekali orang tua di sini yang mengikuti webinar pada hari ini itu punya andil yang sangat besar dalam mendidik anak. Jadi ketika anak pun dimasukkan ke dalam sekolah, orang tua tetap menjadi pihak prioritas yang bisa mendidik anak.
Gitu. Guru menjadi pihak kedua. Kenapa? Karena orang tua adalah kelompok pertama bagi si anak agar anak belajar tentang lingkungannya itu seperti apa. Jadi mendidik itu adalah tanggung jawab bersama, baik orang tua, guru, ataupun lingkungan-lingkungan sekitarnya. Karena kalau kita membahas tentang pendidikan sendiri itu ada 3 jenis, pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Kalau pendidikan formal itu kayak semacam institusi, jadi dimasukkan ke dalam sekolah. Sedangkan kalau pendidikan non formal itu pendidikan yang institusinya itu seperti semacam komunitas gitu. Dan kalau yang informal itu belajar dari teman-teman, dari lingkungan sekitar gitu. Jadi pendidikan itu bisa didapatkan dari informal juga gitu. Nah, kalau mendidik itu tanggung jawab semua orang. Tapi kalau mengajar memang butuh keahlian. Maka dari itu guru bisa masuk dalam kategori mengajar ini. Mengajar mata pelajaran yang dikuasai oleh guru-guru tersebut. Gitu. Jadi ada guru fisika, maka dia mengajarkan pelajaran fisika. Kalau di SD mungkin guru IPA ya, belum ada guru fisika yang spesifik seperti itu. Kalau guru bahasa Inggris mengajarkan bahasa Inggris. Tapi tujuannya untuk mengajar, memberikan informasi atau pengetahuan supaya anak dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi kalau untuk anak bisa beradaptasi supaya bisa berperilaku dengan baik secara sosial, itu bukan tugas guru saja, tapi itu juga tugas orang tua. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, itu tadi ya, tanggung jawab tadi, pembahasan tentang tanggung jawab. Kemudian tujuan di sekolah. Kenapa kita harus membahas tentang mendidik? Karena tujuan di sekolah itu berbeda nantinya untuk anak TK ataupun untuk anak SD. Boleh slide selanjutnya? Pengembangan kemampuan TK dan di SD itu berbeda tujuan. Untuk anak TK, tujuannya adalah kesiapan sekolah. Jadi bagaimana anak bisa berpindah, progres, improve dari yang tadinya pendidikannya sifatnya mungkin informal dan non formal, masuk ke yang formal. Masuk ke setting yang lebih profesional. Bagaimana bisa mematuhi peraturan, bagaimana bisa mendengarkan instruksi dengan lebih baik. Kalau ada PR dikerjakan, beda dengan TK yang mungkin belajarnya sambil bermain gitu ya. Tapi karena biasanya siswa yang di TK itu disiapkan supaya dia lebih siap nanti pada saat masuk ke SD. Nah, tujuannya di TK itu seperti itu. Tapi kalau di SD ada beberapa aspek yang di TK tetap diajarkan kepada anak SD, namun lebih penting lagi adalah mengembangkan kepercayaan diri di bidang akademik. Nah, karena tujuannya berbeda, maka orang tua perlu memperhatikan hal ini gitu. Jadi orang tua itu bisa lebih siap ketika anaknya masih TK apa yang harus dilakukan, dan ketika anak sudah memasuki SD, orang tua juga siap karena tahu apa yang harus diperhatikan. Nah, kita sekarang masuk nih ke topik pertama, yaitu pengembangan kemampuan di TK. Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini ada 3 faktor yang mendorong anak untuk siap sekolah. Di sini saya mengatakan ready family, ready child, sama ready school. Artinya keluarga yang siap, anak yang siap, dan sekolah yang siap. Jadi faktor-faktor yang untuk mendorong anak siap sekolah itu nggak cuma anaknya aja, tapi keluarga dan orang tua. Jadi kita bahas satu-satu ya. Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini saya menggunakan ada salah satu, mungkin kita membahas teori sedikit, nama teorinya adalah teori Bronfenbrenner. Itu adalah ecological theory atau teori ekologis, ecological. Di sini dikatakan bahwa individu itu bisa berkembang dengan pengaruh dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan di sini saya spesifik membahas mikrosistemnya, bagaimana orang tua dan sekolah membantu mengembangkan anak. Di situ ada tulisannya di dalam lingkaran tersebut. Mikrosistem ada family, ada school. Jadi keduanya sangat berperan kepada perkembangan anak. Tapi kalau individualnya sendiri pun ada faktor-faktor yang berpengaruh itu sendiri. Seperti jenis kelamin, kemudian usia, kemudian kesehatan fisik, dan lain-lain. Kepribadian, temperamen, itu juga mempengaruhi apakah anak siap untuk sekolah, untuk ke jenjang selanjutnya. Boleh lanjut slide-nya? Nah, sekarang saya akan membahas pertama terlebih dahulu, yaitu ready school.
Ready school itu artinya menekankan kepada kesiapan sekolah untuk menyiapkan transisi siswa dari TK ke SD dengan lancar. Nah, jadi sekolah itu juga mengetahui apa yang harus diperhatikan dari anak TK supaya dia bisa siap gitu. Jadi kalau contohnya di gambar ini, anak diajak untuk melontarkan pendapat gitu. Kemudian mungkin beberapa orang tua juga melihat TK, guru TK mengajarkan anak-anak untuk berbaris dengan rapih di depan pintu. Itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengantri, kemudian ada peraturan yang harus dipatuhi, yaitu kalau mau masuk ruangan, anak harus mengantri. Dan itu tujuannya mendidik agar beradaptasi dengan situasi yang sebenarnya. Seperti itu. Boleh lanjut ke slide selanjutnya? Nah, ready school itu juga menjadi perhatian orang tua. Ketika orang tua ingin memasukkan anak ke SD, tidak hanya orang tuanya sendiri yang siap, tapi sekolahnya juga dilihat yang dituju. Apakah anak ingin dimasukkan ke dalam sekolah tradisional? Di sini tradisional adalah maksudnya yang kelas pengajaran di dalam kelasnya itu yang sifatnya ceramah, kemudian mejanya disusun dari depan ke belakang, sifatnya satu arah, guru mengajarkan, itu punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Homeschooling, atau apakah sekolah alam, atau apakah sekolah Montessori. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak orang tua juga yang mungkin yang memikirkan, ngapain juga dimasukin sekolah gitu. Karena yang ngajarin toh saya juga, terus akhirnya homeschooling. Nah, harus perdalam lagi. Konsep homeschooling itu bukan sekedar anak belajar di rumah, kemudian guru yang ngajar di rumah, bukan. Homeschooling itu layanan pendidikan yang diatur secara terencana dengan orang tua yang mengajar di rumah. Jadi silabusnya malah orang tua yang membuatnya. Jadi kalau homeschooling difikirkan ternyata lebih mudah, enggak. Karena orang tua menjadi punya dua peran malah. Orang tua sekaligus menjadi guru. Memikirkan strategi pengajaran, memikirkan manajemen kelas. Apakah orang tua siap untuk melakukan itu? Misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan anak saya, misalkan Pak, anak saya kayaknya nggak bisa masuk sekolah tradisional. Saya masukin sekolah alam deh. Dilihat lagi, apakah anaknya bisa belajar secara aktif, mendalami informasi-informasi secara individual, atau mendalami informasi dengan keinginannya sendiri. Jadi kalau sekolah alam kan anak eksplorasi, kemudian mempertanyakan apa yang dia temukan. Gitu. Kemudian guru hanya membantu sekedar menanyakan supaya anak mendapatkan hikmahnya, atau bahasa lainnya insight. Gitu. Kalau anaknya sifatnya yang pasif, pemalu, pendiam, dan kelihatan dari temperamen atau personalitinya adalah lebih mudah untuk berkembang ketika ada seseorang yang mengajarkan, nah kurang tepat jika dimasukkan ke dalam sekolah alam. Lebih tepat jika dimasukkan ke dalam yang sekolah tradisional. Gitu. Dan ada juga yang namanya sekolah Montessori. Kurang lebih mirip dengan sekolah alam, cuman kalau Montessori lebih menekankan sekali kepada active learning atau pembelajaran yang sifatnya uh, anak yang benar-benar menentukan apa yang mau dia pelajari pada hari ini. Jadi kalau misalkan kita sekolah biasa, contoh aja langsung secara konkret. Misalkan matematika. Kalau sekolah tradisional, oke, hari ini kita belajar KPK dan FPB. Kalau di sekolah Montessori, enggak. Sekolah Montessori itu anak itu sendiri yang menentukan mau pelajarannya seperti apa. Karena dia yang mencari barangnya, kemudian dia mengutak-atik, kemudian jika dia kebingungan, guru membantu. Seperti itu. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, itu tadi terkait tentang ready school. Sekarang kita masuk ke tahapan kedua atau faktor yang kedua, yaitu ready family atau keluarga yang siap. Ini menekankan kepada sikap keluarga atau caregiver dalam perkembangan anak. Jadi anak menjadi siap itu juga ada tanggung jawab dari orang tua. Lingkungan yang suportif, kemudian banyak stimulus yang diberikan. Apakah anak suka diajak eksplorasi untuk misalkan bermain ke taman supaya mengembangkan motorik kasarnya, begitu. Atau misalnya diajak sering bercerita supaya mengembangkan kemampuan literasinya atau kemampuan untuk membacanya. Kemudian ada juga konsistensi peraturan. Di situ juga orang tua menjadi berperan penting. Gitu. Boleh lanjut? Nah, setelah ready family ada juga yang namanya adalah ready child atau anak yang siap. Nah, kesiapan anak ini untuk sekolah melihat pada kemampuan yang dimiliki oleh anak.
Kita perlu lihat kemampuan anak itu sudah sejauh mana, bukan keinginan orang tua. Kadang suka ada yang memaksakan anak untuk bisa membaca. Kadang suka ada yang memaksakan anak untuk udah bisa berhitung tambah-tambahan. Padahal kemampuan anak itu berbeda. Nanti akan kita bahas batasan apa sih yang seharusnya sudah dimiliki oleh anak TK yang siap untuk sekolah. Apakah membaca kalimat itu menjadi syarat supaya anak bisa ke SD? Apakah seperti itu? Apakah hanya sebatas sebenarnya mengenal huruf itu udah cukup untuk anak TK bisa ke SD? Nah, seperti itu. Boleh lanjut? Nah, di sini ada 5 pilar atau 5 aspek yang dilihat terkait dengan kesiapan anak bersekolah. Yang pertama adalah perkembangan fisik dan motorik, kemudian yang kedua adalah perkembangan kognitif, kemudian yang ketiga adalah perkembangan bahasa, kemudian yang keempat adalah perkembangan sosial emosional, dan yang kelima adalah pendekatan terhadap belajar atau mungkin semangat untuk belajarnya. Motivasi anak untuk mencari tahu informasi-informasi yang baru. Seperti itu. Sekarang kita akan bahas yang pertama dulu terkait dengan perkembangan fisik dan motorik. Boleh slide selanjutnya. Motorik itu ada 2, motorik kasar dan motorik halus. Untuk anak TK yang bisa dikategorikan siap untuk sekolah ke SD, itu minimal bisa berjalan dan berlari dengan seimbang. Kemudian bisa menaiki dan menuruni tangga dengan kedua kaki secara bergantian. Kemudian bisa melompat dalam artian lompat-lompat bermain juga ya. Kadang kan anak senang bermain dengan teman-temannya, kemudian lompat-lompat. Nah, kalau secara observasi atau secara pengamatan sudah menunjukkan itu, berarti secara motorik kasar siap. Kemudian bisa meniti jalan setapak. Meniti, jadi kalau misalkan dikasih permainan garis lurus, dia bisa berjalan dengan bukan satu kaki ya, kedua kaki tapi dengan satu jalur. Kemudian bisa melempar bola. Kalau urusan menangkap bola itu urusan lain, tapi bisa melempar bola. Seperti itu. Nah, motorik kasar itu yang terkait dengan gerakan-gerakan besar yang dilakukan oleh si anak. Kemudian kita lanjut, yang kedua adalah motorik halus. Motorik halus ini terkait dengan koordinasi sendi-sendi jari, kemudian juga ada nanti dalam pembahasan motorik halus ini bagaimana koordinasi antara apa yang dilakukan oleh tangan dengan mata. Nah, salah satunya untuk bisa anak dikatakan siap ke SD adalah bisa memegang pensil dengan 3 jari untuk menulis huruf. 3 jari di sini maksudnya adalah jempol, telunjuk, dan jari tengah. Jadi kalau megang itu bukan digenggam, bukan juga mencapit, tapi dia memegang dengan 3 jari. 3 jari dengan seimbang. Begitu. Kemudian bisa menggunting dan mengelem dengan cukup rapih. Cukup rapi di sini maksudnya adalah ketika menggunting ada garis, ya kalau miss sedikit atau misalkan keluar sedikit tidak apa-apa. Tapi tidak yang sampai benar-benar berantakan begitu. Mengelem juga demikian. Berada di garisnya. Nah, kemudian yang ini juga menjadi perhatian penting, yaitu bisa memegang sendok untuk dipakai saat makan. Jadi dia bisa makan juga gitu, makan sendiri. Dengan memegang sendok dengan benar. Ya, dan tidak belepotan. Tidak belepotan itu dalam artian ketika dia mengambil sendok, ini kelihatan nih koordinasi antara tangan dan mata. Ketika dia bagaimana megang sendok kemudian mencangkul ya, mengambil makanan gitu ya dari Tupperware-nya, itu kelihatan apakah dia bisa mengambil itu dan kemudian memasukkan ke dalam mulut, dia bisa rapih atau enggak, atau belepotan. Seperti itu motorik halusnya. Ini secara singkat, dalam artian banyak hal-hal lain yang juga harus diperhatikan dalam motorik halus, tapi secara garis besar seperti ini. Boleh slide selanjutnya? Nah, kalau perkembangan kognitif, pada anak TK, kita harus mengetahui bahwa pola pikir mereka sangat berbeda dengan orang tua yang sudah dewasa. Pola pikir anak-anak TK itu masih prematur. Jadi, mereka sudah bisa menggunakan nalar, tapi masih sering salah, masih sering salah dalam mengambil kesimpulan. Jadi misalkan dia ngambil air, kemudian tiba-tiba orang tuanya marah sama dia. Padahal kesalahan dia adalah membiarkan mainannya berantakan. Nah, dia langsung mengambil kesimpulan bahwa mengambil air itu salah. Jadi dia
dimarahin karena gara-gara ngambil air gitu. Walaupun sudah dijelaskan oleh orang tua bahwa anak itu mainannya berantakan. Nah, pemikirannya logikanya masih suka kemana-mana. Logika anak TK itu seperti itu, masih prematur. Jadi dimaklumi, dipahami oleh orang tua dan berikan penjelasan secara logis. Anak lama-lama juga akan mengerti. Begitu. Nah, anak TK itu juga masih suka bermain dengan imajinasinya. Jadi dia masih suka menganggap mainan-mainan yang mati itu sebagai benda hidup. Gitu. Jadi ada animisme di dalamnya ya. Jadi dia memberikan nama kepada boneka-bonekanya, kemudian menggerakkan mobil seakan mobil itu bisa terbang. Dan itu adalah sesuatu yang bagus. Karena itu memang masa-masanya dia mengembangkan kreativitasnya juga. Gitu. Nah, kemudian anak TK itu masih berpikir dari perspektifnya sendiri. Egoisme. Tapi bukan egois. Ini dua hal yang berbeda. Ini hanya sulit untuk melihat suatu bentuk dari perspektif orang lain. Contohnya seperti ini. Ketika kita gambar gunung, ya kita gambar gunung, biar pasti yang kebayang langsung sama Bapak Ibu di sini adalah dua gunung dengan satu matahari di tengah. Kemudian kita bisa membayangkan, kita sebagai orang dewasa bisa membayangkan jika saya mengatakan nih, coba bayangkan Bapak Ibu melihat dari atas. Coba Bapak Ibu membayangkan dari sisi sebelah gunung tersebut. Kita sebagai orang dewasa bisa membayangkan. Tapi untuk anak TK, ketika disuruh membayangkan seperti itu, mereka tidak bisa. Mereka akan sangat kesulitan untuk membayangkan dari perspektif orang lain. Ini juga berlaku untuk ketika perilaku menolong. Ketika anak merasa bahwa dengan memberikan boneka itu adalah sesuatu perilaku menolong, padahal misalkan begini, ada orang tua yang lagi sedih, terus anaknya ini pengen nolong gitu, pengen meringankan beban hati orang tuanya. Lalu anaknya ini memberikan boneka. Karena menurut dia, kalau dia dikasih boneka, dia menjadi bahagia, dia menjadi senang. Dan dia merasa memberikan boneka kepada orang tua, seharusnya orang tua juga merasa bahagia. Jadi dia hanya masih melihat dari perspektifnya sendiri. Jadi perilaku menolongnya itu pun masih seperti itu. Nah, untuk kategori yang berhubungan dengan skolastik atau kemampuan belajar di sekolah, anak TK itu sudah, kalau untuk yang diharapkan ya, ketika bisa lanjut ke SD, itu sudah bisa melihat besar kecil. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Namun memang konsep perubahan benda itu masih sulit. Misalkan, ada dua gelas, yang satu bentuknya tinggi, yang satu bentuknya lebar. Gitu. Kemudian dimasukkan gitu ya ke dalam botol yang lebih tinggi atau gelas yang lebih tinggi. Anak itu akan bilang, wah yang ini lebih banyak gitu, yang lebih tinggi. Padahal lebarnya sempit gitu, diameternya sempit gitu. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa air di keduanya itu mungkin sama gitu, volumenya. Tapi dia tidak bisa melihat. Dia cuma melihat bahwa air di gelas yang lebih tinggi itu lebih tinggi, maka itu lebih banyak. Gitu. Maka dia tidak paham dengan konsep perubahan benda. Nah, uniknya pemikiran anak-anak itu seperti itu. Gitu. Terus konsep perubahan benda itu tidak paham gitu. Kalau air tadi dimasukkan ke dalam tabung yang tinggi, kemudian dimasukkan ke dalam ember, dia melihat itu menjadi dua hal yang berbeda, bukan satu hal yang sama. Gitu. Nah, seperti itu perkembangan kognitif anak TK. Boleh lanjut? Nah, kemudian untuk perkembangan bahasa, untuk yang diharapkan ketika anak dikatakan siap sekolah, yang pertama adalah sudah memahami huruf dan pelafalannya. Bukan kata, berbeda. Bukan bisa baca ayah, bukan. Tapi sudah memahami huruf bahwa A adalah A, B pelafalannya adalah B, C pelafalannya adalah C, kemudian urutannya. D itu setelah C, E setelah D. Kalau bisa baca, ya syukur, karena itu berarti kemampuan kognitif anak sudah lebih berkembang. Tapi bukan berarti dipaksakan anak untuk bisa belajar. Kalaupun mau mengajarkan anak untuk membaca, tidak apa-apa. Banyak caranya, dengan cara-cara yang menyenangkan. Kemudian yang kedua tadi udah ya, urutan alfabet. Kemudian yang ketiga adalah berbicara dengan pelafalan yang jelas. Jadi berbicara di sini ketika dia membicarakan, aku mau makan, itu jelas pelafalannya. Ini terkecuali untuk mereka yang memang punya kelainan fisik ya. Maksudnya dalam artian mungkin lidahnya terlalu pendek atau rahangnya ada yang rusak, itu berbeda kondisi gitu. Tapi kalau kondisi normal,
di usia 4-5 tahun itu bisa berbicara dengan pelafalan yang jelas. Seperti itu. Kemudian bisa menggunakan kalimat pertanyaan dengan benar. Mulai dari apa, lanjut ke kapan, mengapa, dan di mana. Jadi dia tahu ketika menggunakan kapan, itu berarti perihal waktu. Ketika dia menggunakan di mana, itu perihal tempat. Walaupun sebenarnya bukan konsepnya, tapi lebih kepada penggunaannya. Misalkan di mana mama, dia tahu sebenarnya dalam pikirannya itu menanyakan tempat. Gitu. Bukan definisi dari di mana itu apa, bukan ya, tapi lebih kepada penggunaan untuk yang praktikal atau untuk di lapangannya. Nah, kemudian diharapkan juga pada saat anak udah 4-5 tahun, dia bisa berbicara untuk mengekspresikan emosinya atau mendapatkan benda yang diinginkan. Aku mau boneka itu, aku mau mobil itu. Jadi dia bisa mengatakan kata-kata sederhana atau mungkin kompleks gitu ya, tapi untuk mendapatkan benda yang dia inginkan. Nah, perkembangan bahasanya sudah sampai situ. Oke, boleh lanjut? Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional. Oh, maaf, di atas belum diganti. Nah, ini maksudnya adalah perkembangan sosial emosional. Jadi, anak dapat mengekspresikan emosi atau senang dalam berkomunikasi. Jadi, kaitannya masih ada sih sedikit-sedikit dengan bahasa. Nah, kemudian anak memahami emosi senang, sedih, marah dari orang lain. Jadi, ketika ada guru yang marah, anak TK paham bahwa guru tersebut sedang marah. Di sini pemahaman berbeda dengan perilaku yang ditunjukkan ya, karena pemahaman itu sifatnya sangat individual, internal gitu. Bukan perilaku yang ditunjukkan, tapi pemahaman. Kemudian menunjukkan ketertarikan untuk bermain dengan teman. Jangan dianggap mereka yang pemalu itu berarti perkembangan sosial emosionalnya terlambat. Enggak. Di sini menunjukkan ketertarikan minimal kayak punya satu teman yang bisa diajak untuk bermain. Bukan berarti menunjukkan ketertarikan juga itu yang teman-temannya banyak, enggak gitu. Tapi setidaknya dia punya keinginan untuk mengajak temannya untuk bermain juga gitu. Nah, yang keempat ini terkait dengan perilakunya, dapat mengajak teman untuk bermain. Seperti itu. Kemudian ada juga di sini sebenarnya terkait dengan perkembangan sosial emosional adalah kemandirian. Kalau mau dilihat apakah anak siap atau enggak, dia sudah bisa melakukan aktivitas toilet sendiri. Kemudian dia sudah bisa makan dan minum sendiri. Nah, di situ perkembangannya tuh di situ tuh. Nah, itu perkembangan sosial emosional. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Pertama adalah mengajak anak untuk mengekspresikan emosi dengan cara menanyakan kondisi emosi, bukan menyalahkan emosi. Jadi ketika anak menangis, jangan langsung bilang, ngapain sih nangis? Bikin riweuh aja gitu, pakai bahasa Sunda ya, riweuh ya. Atau misalkan ketika anak marah, gak usah marah-marah. Lebih baik ditanyakan kondisi emosi. Oh lagi marah ya, rasanya nggak enak ya. Jadi diapresiasi kondisi emosinya. Jadi dengan begitu anak lebih memahami, oh apa yang saya rasakan ini ternyata lagi marah. Oh apa yang saya rasakan sekarang ini lagi sedih. Jangan cuma emosi positif yang diapresiasi gitu ya. Tapi emosi negatif itu juga perlu diapresiasi. Karena dengan begitu anak belajar untuk mengendalikan emosi lebih baik. Ketika si anak tahu bahwa apa yang dia rasakan itu marah, ketika apa yang dia rasakan itu lagi sedih, itu dia lebih mampu untuk mengendalikan emosinya. Kemudian yang kedua adalah berikan anak pilihan. Agar terpenuhi keinginannya untuk bisa bergerak secara mandiri, sekaligus membuatnya menyadari bahwa ada peraturan di lingkungannya. Ini untuk melatih kemandirian juga dan untuk melatih itu tadi ya, mendidik tadi supaya anak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dan sifatnya ini adalah diskusi, bukan yang sifatnya otoriter gitu ya, yang kamu harus nurut sama mama, kamu nurut sama papa gitu. Jadi sifatnya adalah oke, misalkan mainannya berantakan, terus anak itu mau main keluar rumah. Oke, Pak, kamu mau main keluar rumah, tapi kamu bisa coba beresin dulu nih, mainannya. Kamu mau main di luar, tapi berarti kamu harus beresin dulu mainannya. Jadi kalau kamu nggak beresin mainannya, kamu nggak bisa keluar. Atau kamu mau main di dalam aja, gitu. Jadi dikasih pilihan seperti itu. Oke, lanjut. Nah,
Kemudian ajari anak perbedaan panjang dan pendek, jauh dan dekat, besar dan kecil. Banyak kok permainan-permainan yang bisa dilihat di website, ataupun orang tua bisa membuat sendiri dengan misalkan memotong kertas bentuk yang sama, tapi ukurannya berbeda-beda. Kemudian dikasih kepada anak, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Udah gitu diwarnain setelahnya. Itu menjadi menarik. Kemudian konsep besar kecil juga sama demikian. Nah, kemudian ajari juga urutan dalam huruf alfabet sekaligus cara pelafalannya dengan cara menyenangkan. Misalkan bernyanyi atau tebak gambar atau menempelkan gambar pada huruf yang sesuai. Kemudian karena anak sudah mulai mengenali dirinya sendiri di usia-usia ini, kurangi pernyataan-pernyataan negatif tentang diri anak. Apresiasi anak sesering mungkin. Tapi di sini bukan memuji tanpa alasan ya. Apresiasi ini lebih kepada ketika anak berhasil melakukan suatu perilaku yang baik, baru dipuji. Bukan dikit-dikit muji, nanti anak bisa menjadi sombong. Tapi lebih kepada ketika anak sudah berhasil melakukan sesuatu yang baik atau produktif, baru berikan apresiasi. Ketika anak melakukan sesuatu yang salah, kritisi perilakunya, bukan kritisi anaknya. Bukan bilang, kamu malas, bukan. Kritisi, ini mama nggak suka kalau misalkan mainannya berantakan. Mainannya berantakan ini kan jadi bikin lantainya kotor. Nanti kalau ada yang lewat jadi kesakitan karena menginjak mainan-mainan ini. Nanti kalau kamu menginjak sakit nggak kira-kira? Jadi perilakunya yang dikritisi, bukan anaknya. Seperti itu. Boleh lanjut? Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, pengembangan kepercayaan diri anak SD. Mengapa? Karena anak SD itu berada dalam tahap pengujian kompetensi yang dimiliki. Pertama, anak suka saingan nilai. Ya, jiwa kompetisinya tinggi. Yang kedua, anak SD sudah mulai membentuk peer. Walaupun peran orang tua masih sangat besar dalam kehidupan anak dibandingkan remaja ya. Tetap anak sudah mulai bermain dengan peer. Peer itu apa? Peer itu teman kelompok. Jadi anak SD itu sudah mulai teman-teman kelompoknya masing-masing, sudah mulai bergeng-geng gitu ya. Kemudian kenapa pengembangan kepercayaan diri ini penting? Karena anak SD itu sudah cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi mereka suka ngelihat bahwa si Budi jago nih, aku bisa nggak ya gitu. Si Budi jago sepak bola, aku nggak jago, nggak jadi main bola misalkan seperti itu. Nah, suka membanding-bandingkan dirinya dan cenderung merasa rendah diri ketika kalah. Itu karena jiwa kompetisinya yang tinggi itu kan. Seperti itu. Boleh lanjut? Nah, bagaimana sih meningkatkan kepercayaan diri pada anak? Yang pertama, apresiasi proses yang mereka lakukan dalam mengerjakan tugas. Apapun hasilnya, sekecil apapun prosesnya. Jadi dengan begitu mereka percaya diri, bisa menjadi percaya diri gitu. Karena ada orang, setidaknya orang tua yang memberikan mereka dukungan. Walaupun misalkan teman-temannya ngejek, kamu payah. Tapi dia punya perisai bahwa orang tuanya mendukung dia. Karena kan kadang kalau anak SD sudah lebih banyak tantangannya ya, karena udah mulai bertemu dengan banyak teman gitu ya, teman-temannya makin luas gitu. Udah mulai rebelnya tuh penolakan kepada orang tuanya tuh lebih besar gitu. Tapi kalau dari sedini mungkin orang tua sudah mengajak anak untuk berdiskusi, anak udah lebih siap tuh kalau misalkan menemui masalah dia bercerita sama orang tuanya. Jadi orang tua bisa menjadi dukungan sosial bagi si anak. Kemudian yang kedua, berikan pemahaman bahwa dalam kompetisi ada menang, ada kalah. Tapi bukan berarti si anak lebih buruk dibandingkan yang lainnya dari segi proses. Tekankan pada usaha yang sudah dilakukan, bukan hasilnya. Gitu. Misalkan gini, nilai deh di sekolah. Anak SD dapat nilai matematika 60, teman-temannya dapat 80. Kemudian pada saat anak itu memberikan kepada orang tuanya, biasanya kalau misalkan anak itu suka ada was-was gitu. Aduh nilaiku jelek nih. Bukan karena perihal akan dimarahin orang tua ya, tapi ada was-was gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Oh iya, nggak apa-apa. Kalau memang dilihat anak itu sudah berusaha ya, apresiasi usahanya. Mama lihat kamu kemarin sudah belajar dengan baik. Gitu. Nggak apa-apa. Nanti berikutnya, kalau misalkan kamu punya waktu gitu ya,
belajar bareng sama mama, nanti kamu berikutnya bisa dapat nilai yang lebih baik. Seperti itu. Jadi dengan begitu anak menyadari bahwa oh usaha yang aku lakukan itu diapresiasi. Kemudian yang berikutnya adalah jika anak kesal dan bersedih saat ia kalah, dengarkan ceritanya, pahami perasaannya, dan katakan bahwa ada kesempatan berikutnya. Karena kasih tahu juga bahwa setiap anak itu punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Nah, di situ didukung tuh anak supaya mencari kekuatannya tuh apa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dukungan emosional selalu diberikan oleh orang tua. Misal, ucapan semangat, kamu sudah berusaha yang terbaik ya, atau mama bangga sama kamu, atau wah hebat ya kamu gitu. Misalkan dia sudah melakukan sesuatu yang produktif gitu. Atau misalkan sesimpel membereskan mainan gitu ya, membereskan mainan. Wah mama senang lantainya jadi bersih, mama tahu kamu anak yang rajin. Dengan begitu ucapan seperti itu saja sudah membuat anak bangga. Jadi tidak harus yang dikasih hadiah besar, harus dikasih mainan, harus dikasih makanan. Dengan pujian pun anak juga bahagia gitu. Tapi tetap kalau ada hadiah fisik itu ada pengaruhnya juga gitu. Tapi jangan terlalu sering diberikan hadiah fisik. Karena nanti semakin anak besar, dia akan mengetahui bahwa apa yang memberikan dia semangat dalam berperilaku nggak selamanya hadiahnya fisik. Oke, boleh ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita memasuki pola berpikir anak SD. Tadi kita belajar tentang bahwa mengembangkan kepercayaan diri anak SD itu penting. Nah, kita juga harus tahu bagaimana cara kita mengembangkan pola pikir anak SD. Halo? Oke, pola berpikir anak SD itu dengan melihat ini semua yang ada di slide ini. Yang pertama adalah anak SD itu lebih memahami logika. Dia lebih memahami prinsip sebab akibat dan lebih memahami prinsip kebalikan. Kalau kita kembali ke contoh yang gelas ditabung sama gelas di ember, ketika air ditaruh di tabung kemudian ditumpahkan kepada ember, anak tahu bahwa air itu sama, cuma dipindahkan ke benda yang berbeda. Nah, tahapan berpikirnya udah lebih konkret nih. Konkret di sini maksudnya adalah dia tahu prinsip hukum yang terjadi dalam suatu benda, gitu ya. Jadi bukan dia belum bisa berpikir secara abstrak. Abstrak di sini adalah membuat hipotesis, X adalah A, maka B adalah Y. Nah, dia belum paham tuh yang kayak gitu. Tapi kalau dia diminta untuk misalkan bayangkan kubus, coba diputar ke sebelah kanan kubusnya. Nah, itu sudah lebih bisa membayangkan karena dia tahu kubus itu kotak gitu ya. Dan dia bisa membayangkan itu. Lebih baik lagi jika ada contoh fisiknya. Jadi dia lebih mudah lagi untuk membayangkan begitu. Jadi nanti ketika mengajarkan anak itu pakai benda fisik, itu akan mempermudah gitu anak untuk belajar. Kemudian yang berikutnya adalah anak SD itu sudah melihat suatu hal dengan hitam dan putih terkait dengan dirinya, gitu ya, atau melihat suatu sifat. Dia misalkan jago matematika. Oh iya, saya jago matematika, gitu ya. Tapi dia nggak tahu bahwa jago matematika itu ada spesifiknya. Apakah jago matematika dalam perkalian, atau apa dalam pembagian, atau misalkan jago matematika dalam logikanya. Nah, dia belum bisa yang itu. Karena masih hitam dan putih. Cuma sekedar jago matematika atau tidak jago matematika. Gitu ya. Nah, semakin bertambahnya usia, semakin dia mengenal area abu-abu. Di sini peran orang tua juga adalah mengenalkan kepada anak bahwa ada loh yang namanya area abu-abu. Abu-abu di sini tanda kutip. Kenapa? Ini area yang lebih spesifik sebenarnya. Ketika anak merasa tidak pede, aku nggak jago lari. Ditanya sama orang tua, lari sprint atau lari maraton maksudmu? Karena bisa jadi sebenarnya maksud anak itu adalah lari maraton. Karena lari ya maraton, karena maraton itu butuh stamina yang lebih tinggi gitu. Nah, di situ anak mikir lagi, oh iya ya, bukan cuma jago lari doang, tapi lari sprint atau lari maraton ya. Nah, di situ dia lebih mengenal dirinya lebih baik lagi. Seperti itu. Boleh lanjut ke slide berikutnya? Nah, tadi nih ya, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Yang pertama masih sama, yaitu memberikan apresiasi terhadap perilaku positif yang dilakukan dan memberikan dorongan kepada anak untuk berani melakukan suatu hal.
Jika salah, nggak apa-apa, temani dan bimbing. Tujuannya memang bukan untuk anak belajar suatu hal, itu prioritas kedua gitu. Prioritas pertama adalah mengembangkan kepercayaan dirinya. Kalau anak udah percaya diri, percaya bahwa dia akan eager atau akan mau sendiri untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah pahami bahwa pola pikir anak SD itu berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Ketika mengajarkan sesuatu yang baru, berikan contoh-contoh konkret agar ia lebih mampu memahaminya. Jangan disuruh dia mengawang-awang, coba deh kamu ngelakuin ini nanti di masa depan kamu bisa jadi pianis yang terkenal. Misalkan anak ini di lesin piano gitu ya. Terus nanti kamu di masa depan bisa jadi pianis yang terkenal. Dia agak susah tuh untuk membayangkan itu gitu. Ketika dia melakukan kesalahan dalam misalkan bermain pianonya, koreksi pada saat itu. Dan itu kan konkret ya, ada pianonya gitu misalkan. Seperti itu. Boleh slide selanjutnya? Nah, yang berikutnya adalah dukung anak untuk berkarya. Perlahan-lahan biasakan anak untuk mengenal dirinya lebih dalam. Yang ini terkait dengan yang selanjutnya. Untuk membantu anak dalam mengenal dirinya lebih dalam, orang tua dapat mengajak diskusi kelebihan dan kekurangan anak dikaitkan dengan mata pelajaran ataupun hobi anak. Karena itu biar konkret ya. Misalkan mata pelajaran dia bagus di nilai bahasa Indonesia, tapi dia ternyata kurang di matematika. Di situ orang tua sudah bisa mulai melihat, oh mungkin anak saya memang jago dalam berbahasa gitu ya. Misalkan dia menang lomba puisi, menang lomba menulis cerita gitu, tapi ternyata di matematikanya agak sulit nih. Nah, itu bisa diajak diskusi. Wah, kamu senang ya menulis ya? Iya, Ma, aku senang menulis gitu. Oke, coba kamu tulis cerita yang lebih panjang lagi nih. Nanti Mama masukin di website atau masukin di blog-blog kayak gitu. Anak akan makin senang karena kekuatannya di explore gitu, didalami gitu. Ya, slide selanjutnya. Oke. Itu aja kalau dari presentasi dari saya. Mungkin saya kembalikan kembali kepada Pak Ignas. Halo? Bentar, suaranya. Pak Ignas nggak kedengeran. Pak Ignas, suaranya masih di mute? Ya, maaf lupa. Ya. Terima kasih Pak Nori atas presentasinya yang menarik. Katanya 1 jam, ini baru 40 menit gimana? Biar pertanyaannya banyak Pak Ignas. Baik, kita sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Anda yang memirsa webinar ini, bila ingin bertanya, berdiskusi, silahkan mempertanyakannya di kolom chat yang ada di sebelah kanan kalau Anda berada di komputer, kalau ada di HP, ada di bawah barangkali. Logonya ada 2 balon kata-kata di situ dengan tulisan chat. Silakan ditulis itu kalau ada pertanyaan dan diskusi. Nah, sementara kita menunggu ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, saya ada beberapa pertanyaan pribadi juga sebenarnya untuk kita diskusikan. Terkait mengenai ini, Pak Nur. Ya. Tadi Anda mengatakan bahwa hati-hati mengkritisi anak karena akan berujung self-defeat semacam itu ya, membuat self-esteem menjadi rendah. Sementara kalau kita ingat, kayaknya dulu tuh kalau kita dididik sama orang tua tuh kok kejem ya, kok traumatis gitu. Misalnya adalah ingatan bahwa kalau ketika kita diajarkan mengenai membaca, tuh kita dikasih sama orang tua, sama ayah atau ibu gitu di papan tulis. BU, apa bacanya? B, U, apa? Jadi di dalamnya tuh kayak ada teriakan-teriakan, panik gak? Panik gak? Itu menjadi apa ya, tekanan berat. Tapi kemudian bisa, ujung-ujungnya menjadi bisa. Nah, yang seperti ini bagaimana pandangan Pak Nori? Ya, apakah itu bisa dibenarkan? Atau itu sebenarnya ada sisi buruknya? Kira-kira seperti apa? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ignas, bagus sekali. Karena ini terkadang yang juga dipikirkan oleh orang tua, kadang mungkin mikir, orang tua dulu saya ngajarin ke saya sekarang baik-baik aja. Kenapa saya nggak bisa ngajarin anak saya hal yang demikian, yang sama diajarkan oleh orang tua kepada anak saya? Nah, sebenarnya perilaku seperti itu efeknya bukan pada saat itu.
Efeknya adalah ketika anak tersebut sudah menjadi dewasa. Pada saat dewasa ada rasa marah yang terpendam, gitu. Rasa kemarahan yang terpendam itu akhirnya jadinya pelampiasan. Ketika ada proses pemikiran bahwa oke, saya akan mengajarkan anak dengan cara seperti ini, itu sebenarnya pelampiasannya. Karena itu jadinya turun-temurun begitu. Rasa marah itu yang tidak bisa tersalurkan kepada orang tua, akhirnya tersalurkan kepada anak dengan excuse, dengan alasan, ini saya ngajarin anak gitu. Tapi apakah pertanyaan benar? Apakah itu mengajarkan? Atau sebenarnya marah-marah doang yang didapatkan oleh si anak? Gitu. Mungkin iya, anak menjadi bisa. Tapi anak, sisi negatifnya adalah dia belajar untuk menghindari hal yang negatif. Ketika dia sudah menjadi lebih besar, si anak itu motivasi belajarnya untuk menghindari hal-hal yang negatif, bukan meraih kesuksesan. Beda ya. Jadi sifatnya adalah dia tidak mau jadi repot, bukan berani mengambil resiko. Begitu. Karena dia dibiasakan adalah ketika dia salah, dia dimarahin. Oke, berarti hal yang harus aku lakukan adalah aku belajar supaya aku nggak dimarahi. Bukan aku belajar supaya aku dapat ilmu baru. Atau aku belajar supaya aku bisa mengembangkan diri. Jadi perasaannya, pemikirannya adalah aku belajar supaya aku bisa terhindar dari kondisi yang merugikan saya. Nah, anak secara tidak sadar berpikir seperti itu. Kalau di istilahnya itu fear of failure. Jadi menjadi sukses karena takut gagal. Bukan menjadi sukses karena ingin sukses. Nah, seperti itu, Pak Ignas. Jadi kalau dikatakan bagaimana baik nggak? Perlu dilihat lagi. Perlu dilihat lagi dalam artian apakah dalam melakukan itu ada batasan yang dilakukan oleh si orang tua. Kalau udah memang sampai fisik kategorinya main pukul gitu ya. Kalau di zaman saya tuh kayak ada sapu lidi gitu ya, disabet gitu atau sabuk gitu ya, disabet gitu. Yaitu berbekas ke anak kita. Ada perasaan yang terpendam gitu. Tapi kalau misalkan kata-kata pun itu juga berbekas. Ada cara-cara yang bisa dilakukan lebih baik gitu. Tapi juga mendidik. Misalkan ada konsep yang namanya dukungan dan hukuman. Dukungan di sini adalah ketika anak berhasil melakukan sesuatu, contoh simpelnya adalah kasih stiker. Mungkin orang tua di sini sudah sering mendengar yang kayak gitu ya. Itu sebenarnya konsep yang bagus. Karena dengan begitu anak termotivasi, oh nanti kalau udah terkumpul 20 stiker, misalkan perjanjian dengan orang tuanya. Kalau udah terkumpul 20 stiker, ayah ajak ke Dufan, misalkan begitu. Anak termotivasi tuh untuk belajar karena dia tahu bahwa oh kalau aku baik, aku bisa dapat 20 stiker, terus aku bisa main. Itu konsep dukungan. Itu baik. Ada juga konsep hukuman. Bukan berarti hukuman tidak boleh ada ya. Hukuman itu perlu ada. Tapi hukuman yang seperti apa? Ada hukuman dengan cara menghilangkan sesuatu yang si anak itu sukai. Misalkan, anak suka bermain di luar. Tapi zaman sekarang susah. Anak suka bermain gadget, misalkan. Kalau misalkan kamu nggak ngerjain PR pada hari ini, kamu hari ini sama sekali nggak boleh main gadget. Itu hukuman. Itu ditarik sesuatu yang dia sukai, gitu. Jadi fisik nggak usah masuk gitu. Anak jadi tahu konsekuensi bahwa kalau dia tidak melakukan suatu hal, dia dapat hukuman itu. Itu lebih efek daripada hukuman fisik dipukul atau kata-kata kamu malas, kamu nggak belajar gitu ya. Nah lebih baik yang sifatnya seperti itu. Anak jadi belajar konsekuensi. Itu mendidik. Karena anak tahu bahwa nanti dalam kehidupan nyata ada konsekuensi yang akan dia hadapi ketika dia berperilaku tidak sesuai dengan norma sosial. Nah, seperti itu Pak Ignas. Ini apakah kemudian berkesinambungan atau berlanjut nyambung ke, ini kan konsepnya TK dan SD ya. Di sini Ya, di halaman 6 itu Anda menuliskan TK itu mengajarkan anak siap untuk sekolah, siap untuk berpikir, siap untuk belajar. Sedangkan SD itu mengajarkan anak untuk siap kepercayaan dirinya di bidang akademik. Bagaimana pengaruhnya? Bagaimana apakah itu yang kemudian membuat mayoritas dari anak-anak yang masuk ke masa pra-remaja-remaja ke atas itu tidak aktif belajar dalam sekolah, dalam kelas, karena tidak percaya diri? Itu apakah karena salah satunya pendidikan sebelum-sebelumnya itu betul. gagal membentuk kepercayaan diri itu? Betul. Bagaimana menurut Jadi Pak Nori? ya, terima kasih Pak Ignas. Jadi betul apa yang dialami oleh anak-anak yang sudah memasuki remaja, kenapa dia jadi tidak
aktif belajar atau malas belajar, menjadi melihat bahwa belajar sesuatu yang traumatik, itu ada efek dari masa-masa sebelumnya, baik di TK maupun SD. Terutama di SD. Itu fase di mana dia pengembangan kepercayaan diri terkait dengan kemampuannya. Kalau kita ngomongin remaja, kenapa saya bilang remaja itu kepercayaan diri sudah tidak terlalu dilihat? Karena remaja itu fasenya identitas diri. Beda dengan pengembangan kepercayaan diri terhadap kemampuan. Kalau identitas diri di remaja itu lebih kepada who am I, siapa saya, lebih mendalami kayak mulai jatuh cinta gitu ya, mulai hal-hal seperti itulah. Aku baiknya di mana, aku buruknya di mana, tapi terkait dengan sifat, bukan kompetensi. Tapi kalau di SD itu sangat erat kaitannya dengan kompetensi. Gitu. Kalau di TK itu terkait dengan keberanian anak untuk inisiatif memulai atau tidak. Kalau fase di TK berhasil, biasanya cenderungnya di SD juga anak berani untuk eksplor. Sehingga efeknya adalah dia lebih percaya diri terhadap kemampuannya. Gitu. Itu berkesinambungan. Ketika dia percaya diri atas kemampuannya, self esteem dia tinggi, pencarian identitas diri itu menjadi lebih mudah. Gitu. Itu semuanya berkesinambungan. Jadi ketika anak SMP gitu ya atau SMA merasa dirinya malas belajar karena dia tidak punya kesempatan untuk meninggikan self esteem-nya atau keberhargaan dirinya pada saat SD. Jadi ada fase yang tertinggal nih. Jadi di SMP SMA ya udah dia malas gitu. Pencarian identitas dirinya akhirnya bukan di setting akademik. Mungkin di setting non akademik yang sifatnya olahraga, atau mungkin bahkan di bidang sosial, atau mungkin mencari pengakuan dari orang lain untuk bisa meningkatkan self esteem-nya sebagai tahapan identitas dirinya. Itu Pak Ignas. Menjawab tidak? Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa masih ditunggu, masih belum ada ini. Ada 150-an pemirsa di sini yang hadir saat ini. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa bila ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Ada logo di situ, bentuknya balon kata-kata. Silakan ditulis di situ, komentar Anda. Pak Ignas, mungkin coba di-scroll ke atas, Pak Ignas. Itu banyak sekali. Oh ya ampun, scroll ini agak update. Tadi saya ada di bawah. Oke. Yang mana dulu nih? Kita mulai dari ini pertanyaan pertama. Anak saya sudah kelas 2 SD. Waktu dia TK memang kami jarang kasih benda-benda tajam termasuk gunting. Alhasil waktu TK dia dikatakan gurunya perkembangan motoriknya kurang berkembang. Apakah ada pengaruh pola asuh atau memang perkembangan anak saya lambat? Karena dari kriteria anak-anak TK yang dijelaskan tadi, hanya satu itu saja yang kurang. Bagaimana Pak tanggapannya? Oke. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari Pak siapa Pak Ignas itu? Dari Ibu Imelda. Baik, Ibu Imelda. Terima kasih untuk pertanyaan Bu Imelda. Jadi ada keterlambatan ya dalam memegang gunting ya tadi ya? Dari memegang gunting dan benda-benda tajam. Ya, memegang gunting dan benda-benda tajam. Kalau ada pengaruh pola asuh, itu kurang lebih. Tapi ada juga kita melihat kepada individualnya juga. Yang tadi saya jelaskan, itu tidak harus semuanya ada baru anak dikatakan siap sekolah. Karena tadi perkembangan anak berbeda-beda. Di sini saya juga perlu tahu apakah maksudnya memegang gunting ini dia kecenderungan untuk menggunakan gunting sebagai benda berbahaya terus main-main gitu, atau sebenarnya lebih kepada cara mengguntingnya kurang baik gitu. Itu juga harus dilihat pada aspek seperti itu. Karena kalau misalkan konteksnya yang pertama adalah menggunakan gunting sebagai permainan, nah itu perlu kasih tahu tuh anaknya gitu. Dalam artian anak perlu belajar ada aturan-aturan bahwa benda berbahaya itu tidak boleh diayunkan sembarangan. Tapi kalau permasalahannya adalah di mengguntingnya, Bapak Ibu bisa atau Ibu Imelda bisa melihat atau mengkeprint gitu ya, ngeprint bentuk-bentuk yang ada di Google Image atau Pinterest gitu ya. Itu terus mengajak anak untuk menggunting bersama. Dengan begitu dia lebih terlatih lagi untuk motorik halusnya. Saya jadi ingat, dulu pada saat saya masih TK, saya termasuk yang kategorinya adalah motorik halusnya cukup terlambat.
Karena dalam artian saya memang tidak dibiasakan untuk menggunting, mengelem, paling menulis saja yang sering. Dan itu sangat menolong saya. Alhasil memang untuk kemampuan menggunting sama mengelem saya, itu memang jadinya lambat sampai sekarang. Jadi kalau saya diminta untuk menggunting, saya bisa rapi. Tapi kalau saya lihat teman saya yang memang udah terlatih dalam menggunting dan mengelem dari kecil, maksudnya dalam artian masa kecilnya memang permainannya menggunting kertas, ngelem, tempel-tempelan, itu akan ada terlihat perbedaannya. Tapi itu tidak menjadi permasalahan. Karena tadi ada list-list lain ya yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Dan itu perlu assessment atau perlu pengamatan yang lebih lanjut. Karena bukan berarti kalau satu tidak ada, anak dikatakan tidak siap sekolah. Enggak. Ada aspek-aspek lain yang perlu dilihat. Gitu. Kayak tadi ada 5 pilar, biasanya dikatakan siap sekolah jika minimal 4 diantaranya itu sudah cukup baik. Kalau memang satu masih kurang baik, misalkan tadi yang satu adalah motorik halus, nah biasanya psikolog sekolah atau guru TK itu memberikan saran. Ibu masih ada waktu nih sebelum anak masuk SD, mungkin bisa diajak anaknya untuk tadi bermain, memotong kertas, atau misalkan menempel bentuk-bentuk gitu ya ke garis yang sudah disediakan. Jadi masih ada waktu untuk itu. Nah, pengembangan itu bukan berarti telat ya. Seperti itu, Pak Ignas. Terima kasih atas jawabannya, semoga cukup menjawab. Ini pertanyaan selanjutnya cukup menarik nih Pak Nori. Dari Ibu Renata, Ya. dia bertanya, tadi untuk TK, itu kan dijelaskan supaya tidak mempengaruhi psikis anak, itu jangan terlalu dipaksa untuk membaca, atau harus bisa membaca. Tapi syarat supaya dia bisa lulus TK, itu harus bisa membaca. Bagaimana baiknya Pak? Kita sebagai orang tua kan bingung, ini anak-anak tidak boleh tertinggal dari teman-temannya, dibilang begitu. Baik. Ini memang dilema ya, dalam artian secara perkembangan itu anak sebatas untuk bisa mengenal huruf itu sebenarnya bisa dikatakan siap sekolah. Minimal kalaupun bisa membaca, tadi lupa saya katakan, membaca namanya sendiri. Ya, karena memang nanti pada saat masuk sekolah, nama dia akan sering dituliskan, dia sering dipanggil, nama dia sendiri dia biasa baca dengan susunan huruf-hurufnya dia. Minimal itu. Tapi dengan kondisi seperti ini berarti kita lihat dalam prosesnya berarti. Gimana caranya supaya tidak memaksakan anak? Buatlah membaca itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena yang bikin anak traumatik dalam membaca adalah pemaksaannya sifatnya satu arah, bukan dengan cara yang menyenangkan dua arah. Misalkan bercerita bersama. Misalkan hari ini kamu mau baca buku apa? Misalkan anak bawa baca buku gitu ya, baca buku yang ada sih buku-buku yang sifatnya sangat sederhana ya. Yang satu halaman tuh paling cuma satu kalimat gitu, gambarnya gede, terus ada satu kalimat doang. Nah di situ tuh bisa sambil mengajarkan. Ini anak, ini bacanya anak gitu. Atau mengajarkan dengan cara-cara bernyanyi, tadi yang seperti saya katakan. Mengajarkan dengan menyambungkan kata dengan suatu asosiasi kata gitu. Jadi bukan mengeja, tapi asosiasi kata. Seperti itu. Jadi yang dilihat adalah prosesnya. Caranya harus menyenangkan. Seperti itu, Bu Renata ya. Bu Renata. Karena memang kadang kita harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Sekarang banyak persyaratan anak untuk masuk SD harus bisa membaca. Tapi banyak juga. Itu sih, Pak Ignas. Semoga menjawab ya Ibu Renata ya. Kayaknya juga waktu kita kecil nggak diwajibkan juga TK harus bisa baca. Aku ingat baru sekitar SD awal-awal. Ya, aku setuju juga. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Vera. Ini mendekat juga dengan beberapa pertanyaan yang ada di atas, yaitu bagaimana tips menghandle anak-anak yang playful, yang susah untuk diajak fokus belajar. Bagaimana kira-kira Pak Nuri? Oke. Ini dilihat dari gaya belajar juga bisa, kemudian dilihat juga dari sulit belajar ini maksudnya apa. Karena kalau misalkan bagaimana menghandle anak playful, sebenarnya butuh tadi peraturan yang sifatnya pilihan. Jadi bukan satu pilihan aja.
Oke, misalkan kamu mau main. Kamu mau mandi dulu, terus baru main, atau mau belajar dulu, terus baru main, misalkan begitu. Atau misalnya dikasih pilihan, kamu boleh main, tapi kamu harus belajar dulu 10 menit atau 15 menit. Kalau kamu nggak belajar, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak belajar, nggak apa-apa, tapi kamu nggak main. Dikasih pilihan seperti itu. Jadi dia tahu bahwa apapun pilihannya itu adalah choices-nya, itu adalah pilihannya dia. Ketika playful di sini maksudnya adalah energik gitu ya. Kasih tahu bahwa banyak benda berbahaya di sekitarmu. Kalau misalkan kamu terlalu banyak sering berlari-lari, kamu bisa melukai orang di sekitarmu. Tapi tergantung konteks juga. Kalau lapangannya kosong ya nggak masalah, dia mau lari-lari. Gitu. Tapi kalau konteksnya adalah misalkan semoga misalkan pandemi ini selesai terus ke mall gitu ya, atau bertemu dengan orang banyak, ketika dia playful lari-lari, nah itu perlu dikasih tahu, dikasih penjelasan. Coba kalau kamu lari, kemudian kamu nabrak orang, kamu pernah ngerasain nggak sakitnya kalau ketabrak, misalkan gitu. Oh iya pernah mah sakit. Gitu. Nah, kalau ketabrak orang, kira-kira orang yang ditabrak sakit nggak? Hmm. Iya sakit. Nah jadi gimana? Jadi dikasih penjelasan seperti itu. Untuk yang menghadapi yang playful. Maaf Pak Ignas, boleh diulangi lagi? Tadi ada pertanyaan selanjutnya, yang kedua dari ibu yang sama. Sama kok sama, cuma Oh itu sama. aja playful kemudian Oh tidak fokus. ya Tidak tidak fokus belajarnya. Ya tidak fokus belajar. dengan pertanyaan dari tadi itu pertanyaan dari Ibu Vera, ini nyambung Vera. dengan pertanyaan dari Ibu Yulia. Baik. Bagaimana mengatasi anak yang tidak mau belajar karena Hmm. setiap kali dia diajak mau belajar PJJ di masa pandemi tuh nangis karena pengen dia belajar tuh datang ke sekolah. Jadi nyambung kan? Menarik. Iya. Itu berarti sudah masuk kepada kepribadian anak itu juga ya. Tapi yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah memberikan pengertian. Mungkin orang tua sudah melakukan itu. Yang benar-benar bisa dilakukan oleh orang tua adalah membuat belajar itu menjadi menyenangkan. Ketika menyuruh anak untuk belajar bukan hanya sekedar ayo belajar nak gitu. Walaupun dengan cara yang halus ya, tapi dengan misalkan main puppetry, apa itu boneka-bonekaan gitu ya. Memang usahanya menjadi lebih besar. Karena saya salut sekali dengan para orang tua yang mengajar di selama masa pandemi ini. Orang tua itu sudah menjadi guru kedua di rumah. Dan mereka benar-benar harus memikirkan strategi seperti apa. Dalam artian pun kalau materinya sudah diberikan oleh guru gitu ya, dikirimkan ke rumah, tinggal orang tua memberikan materi tersebut kepada anak, orang tua tetap harus meningkatkan motivasi belajar anaknya itu yang memang terasa sulit ya selama masa pandemi ini. Kalau misalkan dia nangis, itu bisa menjadi media bagi orang tua untuk anak belajar memahami emosinya. Misalkan pada saat dia nangis, kita bisa acknowledge atau kita bisa coba pahami perasaannya. Iya ya, masa pandemi ini kamu sedih ya, karena kamu nggak bisa ketemu sama teman-teman ya. Iya, mama juga sedih karena kamu nggak bisa main sama teman-teman. Tapi kita melakukan ini supaya kita sehat, kita terhindar dari virus-virus yang menyeramkan di luar sana. Seperti itu. Dan memang kalau misalkan tidak bisa fokus belajar, itu perlu asesmen lebih lanjut. Dalam artian begini, apakah tidak fokus belajarnya karena efek lingkungan, atau sebenarnya tidak fokus belajarnya itu lebih kepada karena ada perbedaan secara kognitif, begitu. Karena ada setiap anak pun kemampuan atensinya berbeda-beda, kemampuan untuk memusatkan perhatiannya pun berbeda-beda. Dan terkait tadi saya lupa, tadi saya sudah bilang gaya belajar. Apakah anak senang dengan melihat visualisasi yang menarik? Apakah selama ini kalau tugas diberikan kertasnya hitam putih? Ya jelas, lama-lama anak bosen, anak nangis. Tapi ketika anak diberikan visualisasi yang menarik, ya ketika diberikan visualisasi yang menarik, kemudian anak itu menjadi tertarik, oh berarti ini gaya belajarnya visual nih. Gitu. Atau misalkan ternyata dia diajak diskusi lebih nyambung, gitu. Diajak ngobrol dia banyak ngomong, gitu. Ya mungkin gaya belajarnya seperti itu. Gitu. Atau misalkan di banyak gerak, dance gitu. Saya kenal dengan anak teman saya, dia itu kalau belajar harus sambil gerak-gerak gitu. Ambil jalan-jalan di taman, kalau nggak jalan-jalan di taman nggak mau anaknya, ya udah orang tua melakukan itu. Sekarang tinggal permasalahannya adalah apakah orang tua mau meluangkan waktu lebih banyak untuk mengajarkan itu, untuk yaitu mendidik anak itu. Makanya tadi saya awal adalah mendidik versus mengajar. Mendidik
tanggung jawab utama adalah orang tua. Guru itu kedua. Ya. Itu menarik itu gaya belajar. Barangkali juga bisa menjadi topik selanjutnya tuh, karena gaya belajar itu adalah sesuatu yang banyak sekali guru bahkan orang tua tentu saja yang belum tahu begitu, bahwa ada teori-teori yang mengatakan mengenai gaya belajar ada banyak, kemudian kecerdasan itu ada banyak. Ya. Ada gaya belajar yang secara visual, ada yang secara Ya. audio visual, Auditori, ya. ada yang secara kinetik. Ini menarik kalau mungkin bisa kita jadikan topik selanjutnya. Nah, pertanyaannya, Pak Nori, ini berasal dari Ibu Diana. Ini dia bingungnya, kita nih mesti tegas, memaksa, atau santai. Karena efek dari stimulus tegas atau santai itu adalah terlalu stres atau terlalu santai dari anaknya. Karena kalau dipaksa anak tersebut akan stres, tapi kalau saya santai anak tersebut malah main-main. Jadi saya harus bagaimana nih begitu. Ya. Menarik sekali pertanyaannya. Ini memang sifatnya kuantum, bukan kuantum, apa spektrum kok kuantum. Oke, spektrum. Jadi dalam artian tarik ulurnya tuh juga harus tahu. Kalau urusan remaja tarik ulurnya terkait dengan labilnya dia, gitu ya. Tapi kalau ke anak SD tarik ulurnya adalah terkait dengan bagaimana mengajar si anak ini gitu, mengajar anak. Hal yang bisa ditetapkan adalah konsistensi peraturan. Jadi dari awal, kalaupun mau tegas atau santai itu memang orang tua yang bisa melihat. Dalam artian orang tua yang tahu bagaimana anak, orang tua bagaimana tahu. Karena gini, ketika anak sudah dalam tanda kutip ngelunjak, orang tua tahu tuh, oh berarti ini terlalu santai nih. Jadi dia harus menaikkan gitu, menjadi tegas. Gitu ya. Tegas sama keras itu berbeda. Jadi tolong jangan disamakan antara tegas dan keras. Dengan nada yang halus, orang tua juga bisa menjadi tegas. Asalkan peraturannya konsisten. Misalkan, gadget dalam sehari hanya boleh 10 menit. Setelah itu belajar 10 menit. Kalau orang tua bisa konsisten, dalam artian dalam waktu setahun ini konsisten seperti itu, percaya deh, anak kalau misalkan dikasih tahu, oke, gadget sudah 10 menit, kalau misalkan kamu tidak mematuhi peraturan, besok nggak boleh sama sekali pakai gadget misalkan. Misalkan peraturan dari awal seperti itu ya. Anak akan paham sendiri karena konsisten. Apapun yang anak lakukan, orang tua akan kekeh atau kekeh itu apa ya? Firm, tegas gitu. Tegas dengan apa yang dia lakukan gitu. Anak juga paham bahwa nggak bisa nih cari celah. Nah, ini biasanya juga, ini aku nyambung ya. Biasanya permasalahan terjadi pada keluarga yang tidak cuma keluarga inti. Jadi dalam satu rumah itu terdiri dari selain ayah dan ibu. Misalkan ada nenek, misalkan ada Pak D, Bude, Tante gitu ya. Atau misalkan ada uak dan sebagainya. Orang tua sudah konsisten. Tapi ternyata biasanya kan kakek nenek suka memanjakan cucunya ya. Orang tua lagi nggak ada, orang tua dua-duanya lagi bekerja, yang lagi ngasuh di rumah adalah kakek nenek. Terus anak-anaknya ngerengek, minta gadget. Padahal waktu gadgetnya udah lewat. Terus akhirnya dikasih gadget. Nah, itu kenapa? Anak pinter nyari celah gitu. Anak walaupun secara tidak sadar dalam artian, bukan secara tidak sadar pingsan ya, bukan unconscious juga, tapi dia secara pembelajaran, kebiasaan, tahu nih kalau orang tua lagi pergi, aku bisa main gadget kalau minta ngerengek-ngerengek ke nenek atau kakek. Gitu. Apa yang bisa dilakukan? Beritahu kakek nenek bahwa ada konsistensi peraturan dalam rumah ini. Gitu. Dengan konsistensi peraturan, tegas dan santai itu menurutku bisa teratasi. Karena dengan cara santai pun, kalau misalkan udah dikasih tahu, udah 10 menit ya. Oke, sekarang gadgetnya mama ambil. Terus diambil. Itu kan caranya santai. In a way, kalau kayak gitu kita juga kemudian secara tidak langsung kayak bisa melihat, oh ternyata anak ini tuh punya kemampuan cerdik atau licik seperti ini ya. Iya. Kemampuan berpikirnya cukup kreatif, bisa juga kan sebenarnya. Betul. Kreativitas anak itu berkembang. Maksudnya dalam artian kreativitas kita itu paling tinggi-tingginya adalah pada saat TK dan SD.
Kemudian semakin berkembang, kreativitas kita semakin terbatas karena efek lingkungan. Karena banyak peraturan-peraturan yang diberikan kepada kita, sehingga kita mau melakukan suatu hal, kita nggak berani melakukan itu. Gitu. Dari tadi kita melihat pertanyaan-pertanyaan, membahas pertanyaan-pertanyaan dari orang tua. Sekarang ada satu pertanyaan ini dari sekolah, mungkin dari TK ini, sepertinya guru TK, dari Ibu Esti. Bagaimana sih caranya menyampaikan ke orang tua murid, Pak Nori, yang ingin menyekolahkan anaknya ke SD, padahal menurut asesmen dari TK tersebut, secara usia dan mental anaknya belum siap, walaupun sudah bisa membaca. Ini bagaimana cara menyampaikannya, bukan menilainya berarti ya? Oke, baik, terima kasih. Ini berarti dari pihak sekolah yang menyampaikan kepada orang tua ya? Maksudnya Pak Ignas? Baik, kalau yang biasanya saya lakukan berdasarkan pengalaman saya sebagai psikolog sekolah adalah menyampaikan secara deskriptif dan jelas kenapa anak ini belum dikatakan siap sekolah. Mungkin tadi dari kelima aspek itu aspek yang mana? Aspek yang mana sehingga secara konkret orang tua bisa melakukan apa untuk mengembangkan anaknya. Jangan cuma anak belum siap sekolah, tapi nggak tahu nih siap sekolahnya kenapa gitu. Orang tua juga nggak terima gitu. Anak saya nggak siap, tapi nggak ada penjelasannya kenapa gitu. Tapi kalau dijelaskan secara deskriptif berdasarkan asesmen sudah jelas gitu. Misalkan, oh ternyata kemampuan untuk mengekspresikan emosinya masih belum terlihat. Kalau misalkan kesal, dia cenderung memendam. Sehingga ketika dia dibully sama teman-temannya, kan TK masih, mungkin TK belum ada bully ya, tapi lebih kepada diganggu aja gitu. Tapi dia belum berani untuk marah. Nah, dan hal-hal semacamnya, dan beberapa aspek lain. Sebenarnya kalau dikatakan sampai belum siap sekolah, berarti dari kelima itu mungkin ada tiga atau empat yang belum berkembang. Tapi ketika misal minimal ada 3 atau 4, itu masih bisa dikatakan siap sekolah, tapi dengan saran. Gitu. Dengan saran pengembangan selama jeda sebelum akhirnya nanti kan ada waktu masuk sekolah gitu ya, misalkan di bulan Juni Juli ya misalkan, atau Agustus ya, di bulan Juli gitu. Misalkan asesmennya di bulan Januari, berarti kan masih ada waktu tuh. Nah, bisa tuh dikasih saran, Bu, selama waktu kurang lebih 5 bulan ini ya Ibu bisa membantu anak untuk mengembangkan misalkan tadi ya kemampuan membaca, misalnya kemampuan membacanya yang kurang. Jadi penjelasan kepada orang tua adalah sifatnya deskriptif, kemudian menjelaskan apanya gitu yang kurang dari anak dan apa yang udah menjadi kelebihan si anak ini gitu. Dan saran konkret apa yang bisa diberikan kepada orang tua agar mereka bisa membantu mengembangkan anaknya. Itu sih berarti ada proses komunikasi yang berkesinambungan ya selama pembelajaran di sekolah, dari guru ke orang tua gitu kan, karena harusnya TK SD itu masih ada kerjasama yang baik antara sekolah dan jadi nggak ketika terima rapot gitu kemudian kaget loh kok gini gitu. Ya. Oke, boleh menanggapi terkait dengan hal tersebut, itu betul sekali. Jadi sinergi antara orang tua dengan guru itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembelajaran anak di sekolah ketika di TK dan SD. Betul banget itu Pak Ignas. Ketika sudah masuk SMP, SMA, itu mulai gimana ya? Mulai melemah. Kenapa? Karena anak udah cenderung lebih kepir, kemudian ya udah anak udah mulai bisa diajak berdiskusi lah, berlogika lebih gitu. Udah mulai bisa diajak diskusi dengan orang tuanya. Tapi kalau di SD TK itu benar banget. Sinergi menjadi penting sekali antara orang tua dan guru. Ya. Terima kasih Pak Nori. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Michelle. Dia menanyakan, Pak, saya selalu mengajarkan anak untuk tidak berkompetisi dengan teman-temannya dalam artian jangan membandingkan dengan orang lain. Tapi berkompetisilah dengan dirinya yang kemarin. Jadi dia harus lebih baik daripada dirinya yang sebelumnya. Hasilnya, dia suportif ke teman-temannya. Tapi sayangnya dia suka ditolak oleh teman-temannya yang merasa disaingi oleh dirinya. Dan itu membuat dia minder. Bagaimana cara menanganinya? Oke. Menarik. Dia minder tuh biasanya karena dia merasa lebih rendah dibandingkan teman-temannya, tapi dia minder karena dia merasa lebih dibandingkan teman-temannya. Ini agak ironis. Iya. Memang di sini menjadi menarik karena sebenarnya ini kalau misalnya kategori anak berbakat
atau anak jenius itu sebenarnya termasuk dalam anak yang masuk sekolah inklusif ya, tanda kutip, dalam artian tidak semua anak yang, ini kalau kita membahas ekstrim ya, anak keterbelakangan mental itu kan masuk ke sekolah SLB gitu kan, sekolah yang berbeda, atau mungkin masuknya sekolah inklusif. Tapi kita biasanya melihatnya yang kalau di kurva normal tuh yang ekstrim kiri. Padahal ada juga beberapa anak-anak yang ekstrim kanan. Gitu. Anak ekstrim kanan itu yang gifted, yang berbakat, yang bisa lebih dari teman-teman lainnya, itu juga bisa menjadi minder. Karena ya kalau berdasarkan kurva normal atau misalkan persentase jumlah orang yang berbakat itu memang lebih sedikit daripada orang yang normal atau anak yang average gitu, yang rata-rata. Nah, apa yang bisa dilakukan? Memang saya tidak menyarankan untuk anak itu menyesuaikan aja dengan teman-temannya, rendahi kemampuanmu, enggak. Tapi lebih kepada cari lingkungan sosial yang bisa menyesuaikan dengan dia. Jadi cari lingkungan sosial yang bisa menstimulasi perkembangan dia sama gitu. Kalau dia anak gifted, temukan dengan anak-anak gifted. Anak gifted jangan disamakan dengan anak yang average gitu. Jangan dimasukkan ke dalam anak average. Tapi jangan juga melabel anaknya gifted terlebih dahulu ya sebelum asesmen lebih lanjut. Ini hanya contoh ekstrimnya aja. Nah, apa yang bisa dilakukan pada saat kondisi seperti itu? Selalu berikan penjelasan gitu kepada anak bahwa kamu sudah baik kok gitu, kamu hebat di mata mama, kamu hebat. Gitu. Mungkin untuk bersosialisasi mungkin bisa carikan dia teman yang dari komunitas lain. Mungkin ikutkan dia dalam suatu komunitas. Ini aku ngarang ya, dalam artian komunitas programming misalkan, atau komunitas kalau anaknya perempuan dan suka menari, komunitas menari misalkan, dimasukkan ke dalam sana yang memang bisa apresiasi gitu kemampuannya dia. Gitu. Karena memang agak sulit untuk mengontrol orang lain kan. Kita tidak bisa menyuruh anak orang lain untuk menyesuaikan dengan si anak. Gitu. Tapi yang bisa dilakukan adalah kita bisa mencari lingkungan yang suportif buat si anak. Gitu. Atau itu cara satu, cara yang lain adalah memberikan pemahaman kepada si anak bahwa kamu lebih hebat daripada teman-temanmu, nggak apa-apa. Asal satu, kamu jangan sombong aja. Misalkan diberikan penjelasan seperti itu. Misalkan banyak teman-teman kamu yang nggak suka, ya tetap berteman dengan baik dengan teman-temanmu. Karena memang kondisi seperti itu yang bisa dilakukan adalah dukungan emosional, gitu. Bukan dukungan informasi, bukan dukungan barang, tapi dukungan emosional. Dengan keberadaan orang tua ada di sekitar anak, itu akan membantu anak untuk kayak, oh masih ada kok orang tuaku yang ngedukung aku gitu. Perasaan seperti itu yang harus dijaga oleh si anak. Jadi lingkungan suportif, cari lingkungan suportif atau memberikan pemahaman kepada si anak. Begitu Pak Ignas. Semoga menjawab ya Ibu ya. Terima kasih Pak Nuri. Selanjutnya dari Ibu Galuh, pertanyaan simple. Bagaimana caranya memberi reward supaya tidak terkesan bribe? Menarik. Reward itu ada dua jenis. Ada yang immediate reward, ada yang sifatnya adalah bertahap. Immediate itu langsung. Gitu ya. Kalau bertahap, itu caranya tadi ya, seperti saya bilang, pakai stiker. Stiker itu nggak ada apa-apanya bagi si anak. Tapi di hasil akhir, ketika dia sudah mengumpulkan 20 stiker atau 100 stiker, dia bisa mendapatkan sesuatu. Jadi itu bukan bribe. Itu adalah kesepakatan, perjanjian dibuat dari awal. Gitu. Apa yang membedakan itu dengan bribe? Karena itu kesepakatan dari awal. Bukan yang tiba-tiba. Gitu. Kalau kamu mau ini, nanti mama kasih deh. Gitu. Mama kasih beng-beng misalkan. Ada produk sponsor. Ya misalkan seperti itu. Tapi intinya sih seperti itu ya. Jadi ada immediate reward, ada yang secara bertahap gitu. Jadi kalau pakai ilmu HRD kayak pakai KPI ini kayaknya ya. Gimana tuh KPI itu gimana tuh Pak Ignas? KPI, Key Performance Index. Kalau udah mencapai kamu dikasih ini, tahap 10.000 lagi dikasih bonus ini. Ya. Kayak gitu. Iya, jadi ada target kan yang ingin dicapai oleh si anak. Dengan begitu, itu bukan bribe. Selanjutnya dari Ibu Desi, Pak Nuri. Ya. Bagaimana, ini pertanyaan sejuta umat nih, bagaimana mengatasi kecanduan game online? Bahkan ketika main gamenya kalah, sampai marah-marah dan banting gadgetnya ke kursi, sudah dikasih tahu baik-baik tetapi terulang kembali, dan ketika signal internet jelek pun jadi mudah terpancing emosi. Anak saya
usianya 12 tahun. Oke. Oke. Kalau sudah kecanduan game online, berarti urusannya berbeda. Butuh asesmen lebih lanjut apakah ini sudah masuk ke dalam kategori adiksi atau enggak. Tapi cara yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah menggunakan prinsip tadi, dukungan dan hukuman dengan ketat, dengan konsisten. Misalkan bilang sama anak, kita buat kesepakatan bersama. Kamu boleh main gadget dalam waktu 60 menit sehari. Kalau misalkan kamu marah-marah dalam permainan itu, besok kamu sama sekali nggak boleh main dan gadgetnya langsung mama ambil. Tegas, dalam artian ketika anak beneran marah-marah, gadget langsung diambil, lalu ya beri hukuman dia itu. Mau anak ngerengek segimanapun, nangis, teriak-teriak, tetap konsisten. Misalkan dia ternyata ngerengek-rengeknya sampai bikin ganggu tetangga, beri hukuman yang lain lagi. Misalkan kalau kamu sampai marah-marah 3 kali atau 2 kali, handphonenya mama jual. Kamu cuma boleh main misalkan dengan HP papa atau HP mama. Gitu. Konsisten, tegas. Tapi tidak dengan fisik ya. Jangan sekali-sekali pernah menghukum anak dengan fisik. Karena itu menimbulkan traumatik. Tapi kalau dengan memberikan konsekuensi, anak belajar. Gitu. Tapi sekali lagi, itu untuk kategori yang belum adiktif. Ada cara-cara tersendiri untuk kalau misalkan anak sudah adiktif sekali ya. Tapi itu butuh asesmen lebih lanjut. Karena saya psikolognya harus tanya dulu sama anaknya, udah berapa lama bermain dalam sehari, sudah terjadi selama berapa bulan, berapa tahun, itu butuh pendalaman lagi. Tapi cara yang bisa saya kasih tahu pada saat ini adalah seperti itu. Tegas, bukan berarti kejam, tapi karena kita tahu ini adalah untuk kebaikan anaknya. Jadi kecanduan ada satu level tersendiri gitu ya di atas yang cuma bisa diagnosis oleh yang lebih ahli gitu ya. Iya betul. Jadi kesimpulannya yang tadi itu gimana? Silakan lanjutkan. Sebelumnya bagaimana seorang anak dididik supaya bisa mengontrol emosinya gitu kan ya Pak Nur. Jadi kalau misalnya dia kemudian diberikan hukuman dengan kokosehan, itu memang mau nggak mau orang tua kan harus menghadapi itu karena itu adalah bagian dari pendidikan pengendalian emosi anak. Betul. Pengendalian emosi. Nah, di sini itulah pengaruh ketika pada saat golden age atau usia di bawah 5 tahun pendidikan anak sudah baik. Pada saat SD, SMP, SMA itu akan menjadi lebih mudah. Karena anak sudah lebih memahami emosi dari TK. Ketika dia acknowledge perasaan marah itu, ketika dikasih tahu, oh kamu lagi marah-marah, coba redakan emosinya gitu. Itu anak akan cenderung lebih mudah karena dia paham bahwa apa yang dia rasakan saat itu adalah marah dan mama nggak suka. Gitu. Karena dia udah diajari gitu dari TK. Gitu. Baik, selanjutnya dari sekolah lagi. Ya. Selamat pagi, saat ini sekolah kami menerapkan sistem tradisional. Apakah memungkinkan untuk dimix dengan model non-tradisional? Pertanyaan dari Ibu Nelly. Baik. Kalau terkait dengan strategi pengajaran, bisa banget. Tapi kalau terkait dengan kurikulum, itu harus dilihat dulu prinsipnya, prinsip dari kurikulum di dalam kurikulum tersebut. Kalau strategi pengajaran kan memang ada berbagai cara ya. Ada yang ceramah, yaitu metode tradisional itu, yang susunan meja ditaruh dari depan, berjajar ke belakang, anak duduk gitu ya. Terus guru menjelaskan dari depan. Juga bisa dengan sistem diskusi, dibuat meja dibuat melingkar, kemudian huruf U lah, huruf U atau huruf V gitu ya. Kemudian guru berbicara di depan, kemudian anak diajak diskusi gitu ya, atau melingkar-lingkar dengan meja kecil-kecil. Jadi satu meja itu ada 5 orang, di meja lain ada 5 orang, di meja lain ada 5 orang. Itu ada strategi yang berbeda-beda lagi. Tapi kalau maksudnya adalah apakah mau menggabungkan dengan tradisional, kemudian dengan active learning, tergantung. Dalam artian tujuan kurikulumnya tuh apa? Gitu. Karena sekolah tradisional itu juga nggak buruk. Maksudnya dalam artian ada kelemahan, ada kekuatannya. Gitu. Jangan
Jangan sebatas karena oh ini bagus, caplok-caplok aja gitu. Diambil semuanya tapi tanpa tahu tujuannya apa. Tujuannya adalah apakah anak ingin bisa belajar dengan pemahamannya sendiri tanpa ada bantuan dari guru sehingga anak bisa lebih siap misalkan untuk nanti terjun ke lapangan. Apakah tujuannya adalah pengembangan pengetahuan saja? Nah, itu dilihat dulu. Kalau emang tujuannya hanyalah untuk pengembangan pengetahuan, dengan mendidik dalam artian yang sikap tadi itu sembari saja, nah lebih cocok kalau itu tradisional. Gitu. Tapi kalau misalkan memang mau anak itu active learning gitu, itu juga, ya itu berarti active learning. Tapi gini, nggak semua anak cocok dengan active learning. Apakah anak-anak yang masuk ke situ diseleksi dengan ketat, sehingga anak-anak yang masuk ke dalam sekolah dengan metode active learning atau pembelajaran yang aktif, yang anak eksplorasi sendiri itu, anak-anaknya sudah diseleksi ketat atau enggak? Gitu. Karena nggak semua siswa bisa dengan active learning. Kurikulum yang bagus juga harus melihat siswa-siswanya bisa bertahan di situ atau enggak. Jadi perlu memang namanya apa sih kalau di awal-awal gitu seleksi masuk sekolah kan ya kayak gitu. Terima kasih atas jawaban yang barusan Pak Nori. Kembali lagi dari pertanyaan dari orang tua. Ini dari Bapak Michael kali ini. Bagaimana cara orang tua mengenalkan dan mengendalikan emosi anak TK? Karena dari tadi kan hanyalah saran-saran bahwa anak-anak itu harus dikenalkan mengenai emosinya, harus dikendalikan emosinya. Tapi caranya gimana, Pak? Oke. Caranya adalah kalau konkretnya ketika anak lagi senang, accept the emotion. Tanya emosinya. Oh, kamu lagi ngerasain apa sekarang? Oh, kamu lagi senang ya? Itu kan nanya. Terus kayak, iya aku lagi senang. Gimana rasanya senang? Oh, enak ya senang gitu. Oh gitu. Kalaupun anak nggak bisa menjawab nggak apa-apa. Dalam artian pertanyaan itu sudah kita ajukan gitu. Jadi hal pertama adalah itu bahwa apa yang dia rasakan gitu dipahami. Misalkan dia lagi sedih, sini. Sebelum dia bercerita, dipeluk sama mamanya. Dengan memeluk itu memahami perasaannya dia bahwa dia lagi sedih. Pas lagi dipeluk sambil dibilang, oh kamu lagi sedih ya, kamu nangis karena apa? Ya aku sedih karena gini. Nah itu dia lagi memahami perasaannya dan dia dihargai perasaannya. Karena dengan dipeluk, tapi peluknya sama orang tua ya, bukan sama orang yang tidak dikenal. Dengan dia dipeluk, itu perasaannya dia dihargai bahwa dia lagi sedih dan dia tidak dijudge. Dia tidak dihakimi perasaannya. Dengan begitu dia bisa lebih terbuka akan perasaannya. Dengan begitu dia lebih mudah untuk bercerita kepada orang tuanya. Tahapannya seperti itu. Nanti dengan begitu dia lebih mudah untuk mengendalikan emosinya. Ketika dia lagi marah, dia bisa bilang sama orang tua, aku lagi marah, aku lagi kesal. Oke, mama paham kalau kamu lagi kesal. Kamu butuh waktu untuk sendiri. Iya, aku lagi butuh waktu untuk sendiri. Gitu misalkan ya. Dengan begitu kan lebih enak gitu. Tapi kalau misalnya benar cara-cara konkret lagi ketika lagi marah, ajarkan anak untuk tarik nafas. Oke, kamu lagi marah. Coba tarik nafas dulu dalam-dalam, tarik nafas, keluarin. Kalau misalkan anak benar-benar tendang di lantai, terus goyang-goyang di lantai, biarkan. Diamkan. Karena kalau diberikan stimulus itu atau diberikan respon, itu anak tahu bahwa keinginannya akan tercapai. Tapi ketika lagi tantrum seperti itu biarkan. Ketika dia sudah cukup agak reda, bilang, udah cukup marah-marahnya. Kamu nggak apa-apa marah-marah, mama paham. Tapi nggak dengan cara seperti ini. Kamu bisa cerita sama mama apa yang membuatmu marah. Itu memahami emosinya, gitu. Tapi dengan membiarkan, dia tahu bahwa dengan tantrum dia tidak akan mendapatkan respon apapun. Nggak jadi dibeliin mainan, gitu. Misalkan dia tantrum karena nggak dibeliin mainan, ya udah diemin aja. Beda konteks, beda cara. Ini tidak bisa dilakukan misalkan di mall yang ramai, ya. Jangan sampai anak lagi tantrum di depan lift, terus kita biarin aja, kita turun lift gitu. Enggak. Kita bisa dengan cara misalkan bawa anak, gendong dengan paksa misalkan ke tempat yang lebih sepi. Nah di tempat yang lebih sepi baru dibiarin. Jadi satu cara ini jangan langsung diberlakukan ke semuanya ya, tergantung konteks.
gitu. Tapi anak biasanya tantrum karena ingin mendapatkan respon dari orang tuanya. Dengan begitu dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu sih. Semoga menjawab ya Pak Michael. Tadi caranya adalah dengan tarik nafas, kalau marah, kalau tantrum belum sampai yang di lantai, pegang dari belakang, peluk, pahami perasaannya dengan cara bertanya. Bertanyanya adalah terkait dengan emosinya, gitu ya. Kamu lagi marah ya? Iya, aku lagi marah. Itu kan berarti kita mempertanyakan emosinya, gitu. Itu sih. Saya ingin melanjutkan pertanyaan itu. Ya, Itu adalah solusi yang bisa orang dewasa berikan, baik ya. itu orang tua ataupun guru. Bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak untuk mengendalikan emosinya? Tadi kalau misalkan cara anak untuk mengendalikan emosinya, Pertanyaan itu mengarahnya kan ke kalau di situ nggak ada orang dewasa, nggak ada orang tua, oke. gimana? Kalau dia lagi di tengah-tengah sama teman-temannya, apa yang mesti kita bekali gitu? Teknik Betul, untuk betul, mengendalikan betul. perasaan. Pertanyaan yang menarik karena itulah bimbingan dari orang tua juga menjadi penting. Sebenarnya kalau anak sampai di suatu kondisi tidak ada siapapun di sekitarnya, ya mungkin anak lagi lari-lari main kemana gitu ya, terus mama tetangga apa anak tetangga gitu. Ya, jalan-jalan sepedaan ke Ya, kebayang. oh, Dikasih sebenarnya kalau misalkan settingnya seperti itu, dikasih dari awal dikasih penjelasan sama si anak sebelum si anak itu pergi itu. Kalau misalkan terjadi sesuatu, kamu bisa kemana, jalan kemana gitu. Jadi memang kalau dalam kondisi sendiri itu, kalau anak lagi nangis di tengah jalan, memang agak susah karena sekali lagi pola berpikir anak itu masih belum sampai tahapan dia bisa berpikir secara abstrak. Apa yang bisa dia lakukan dengan keadaan seperti ini, solusi problem solving itu nggak bisa. Itu memang harus di-guide. Jadi mungkin yang bisa diberitahukan kepada anak adalah tetap bersama dengan teman-teman misalkan atau cari orang tua. Ini kalau settingnya masih di sekolah ya, cari guru terdekat di situ. Gitu. Cerita atau tunggu di situ bersama sama guru itu. Gitu. Jadi orang tua pun juga harus bersinergi dengan guru. Gitu. Kalau anak saya seperti ini, tolong ya ditenangkannya dengan cara seperti ini. Karena kan orang tua yang tahu kan anaknya kalau lagi marah atau lagi sedih akan seperti apa. Nah itu kembali lagi ke sinergi sih. Kalau dibiarkan anak sendiri memang agak sulit. Itu saya tidak bisa memiliki jawaban terkait dengan apa yang bisa dilakukan si anak itu gitu. Tapi memang masih membutuhkan lingkungan sekitarnya. Memang anak TK masih harus diawasi. pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Meli. Pak Nori, bagaimana menanggapi anak-anak yang dalam usia mulai menanggapi atau melawan setiap perkataan orang tua? Oke. Itu terjadi pemberontakan itu terjadi pertama biasanya dia tahu celah. Ketika dia memberontak, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, tidak ada kesepakatan dari awal dan tidak konsisten dengan kesepakatan tersebut. Konsep biasanya untuk anak-anak yang memberontak biasanya bisa dilakukan dengan cara tadi behavioristik atau yang dukungan dan hukuman, bukan dengan cara yang humanistik. Sebenarnya bisa dengan cara humanistik, tapi ketika perilaku yang buruknya sudah lebih mereda dibandingkan perilaku yang sebelumnya. Anak diberikan pengertian bahwa apa yang dia lakukan itu salah, itu bisa. Tapi disinergikan atau digabungkan dengan prinsip tadi, dukungan dan hukuman. Dengan begitu anak belajar konsekuensi. Itu sih yang penting. Konsekuensi. Konsekuensi ini jangan dipikiran selalu negatif ya. Ada konsekuensi positif. Gitu. Anak memberontak karena tidak mendapatkan yang dia inginkan. Ya, memang karena kamu melanggar perjanjian itu, maka kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan. Tegasnya adalah konsisten dengan peraturan yang sudah dibuat. Gitu. Gitu sih. Kalau ini sesuatu yang bukan sesuatu yang diantisipasi sebelumnya gimana? Kalau peraturan itu kan ada karena ada antisipasi. Tapi ini tahu-tahu sesuatu yang baru banget. Kalau misalkan peraturannya baru dibuat gitu ya, maksudnya Pak Ignas? Bingung gitu kan, ini kesalahan baru nih, belum pernah kita bahas nih, gimana nih? Ya, ya.
Yang bisa dilakukan adalah berdiskusi dengan anak. Dalam artian berbicara empat mata. Berbicara empat mata memberitahu bahwa apa yang dilakukan oleh si anak itu salah. Gak apa-apa kamu melakukan kesalahan sekarang, mama maklumi, mama maafkan, tapi kedepannya jangan dilakukan lagi ya. Gitu. Kalau misalkan kamu ngelakuin lagi, mama mungkin akan melakukan apa-apa gitu. Tapi jangan yang sifatnya mengancam. Sifatnya adalah menarik sesuatu yang dia sukai misalkan. Seperti itu sih. Tapi diberikan pengertian dari awal, biasanya kalau misalkan pendidikan sedari dini itu sudah baik, biasanya anak akan lebih paham. Kalau misalkan anak belum paham-paham, memang di situ usaha orang tua. Mendidik itu art, bukan sistem. Mendidik itu suatu seni. Jadi kalau mau mendidik itu ya kayak ngecat lukisan juga gitu. Kadang kita salah memberikan suatu respon gitu ya, nggak apa-apa. Orang tua juga harus bisa accept bahwa saya pernah melakukan kesalahan, saya telat melakukan ini itu, pahami itu, terima itu, tapi apa yang bisa dilakukan ke depannya? Apa yang bisa dilakukan supaya catnya lebih bagus gitu, supaya lukisannya lebih bagus gitu. Karena sekali lagi mendidik itu bukan sistem yang rigid ya, bukan yang kaku. Itu art. Karena setiap anak berbeda, cara orang tua berbeda, orang tua diajarin oleh orang tuanya lagi itu berbeda. Jadi kita tidak bisa samakan cara mendidik itu seperti apa. Tapi ada nilai-nilai yang sama. Kayak toleransi, kita paham nilai toleransi. Kejujuran, kita paham nilai kejujuran. Kayak gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Elsa. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya anak saya kelas 3 SD. Tipikal yang pemalu dan tidak terlalu aktif, bahkan dia cenderung pendiam bila di luar rumah atau sekolah. Tetapi apabila dia di rumah, anak saya cukup bisa bergaul dan tugas-tugas sekolah selalu selesai dia kerjakan. Anak saya juga tidak ada teman di lingkungan tempat tinggal. Apakah itu salah satunya saya salah pola asuh? Jadi dia bingung, anak ini kok nggak bisa bergaul dengan wajar gitu. Oke. Kapan? Saya sangat paham dengan ketika ada sesuatu yang terjadi dengan anak, itu biasanya orang tua langsung introspeksi gitu. Ada yang salah nggak dengan saya? Ada yang salah nggak dengan saya? Itu biasanya saya dapati dari banyak orang tua gitu. Mungkin yang perlu dilihat orang tua sudah maksimal dalam melakukan usaha. Terima diri gitu. Jangan salahi diri bapak ibu gitu. Bapak ibu sudah mencoba melakukan yang terbaik. Nah, apa yang bisa dilakukan kepada anak ibu ini adalah mungkin memang anak ibu tip kepribadiannya adalah pemalu gitu ya. Saya tidak bilang introvert. Saya bilangnya adalah pemalu. Karena introvert sama pemalu itu berbeda. Mungkin kepribadian anak ibu memang yang pemalu, memang yang bisa bergaulnya dengan adalah teman-teman lingkup kecil yang tidak bisa langsung say hi ke banyak orang gitu ya. Karena bayi pun ada 3 temperamen yang saya bilang, easy going, warm up atau lahan-lahan, sama yang ketiga difficult child gitu. Jadi yang easy going itu wah kalau ini kita ngomong dari bayi ya, karena temperamen dari bayi ini dibawa sampai dewasa. Nah, yang bayi itu kalau misalkan ada anak digendong sama siapapun tuh kayaknya ceria-ceria aja gitu. Wah seneng gitu dipegang sama pamannya seneng, dipegang sama tantenya seneng, dipegang sama orang gak dikenal juga seneng gitu. Itu easy going. Itu anak yang memang bisa beradaptasi dengan manapun gitu. Kalau anak yang warm up, dia kalau ketemu dengan orang baru, dia akan cenderung menolak. Tapi kalau orang baru tersebut bisa menyesuaikan diri dengan anak tersebut, lama-lama anak itu tuh pelan-pelan bisa gitu lama-lama. Pelan-pelan, warm up itu pelan-pelan. Nah yang satu lagi adalah difficult child. Wah kalau difficult child kadang bingung nih orang tua. Ini anak nangis sebenarnya pengen makan atau apa ini? Kalau anak easy going tuh nangisnya tuh jelas. Oh nangis ini pengen makan, fungsi saya. Bisa jadi anak ibu adalah tipikal yang temperamennya warm up. Jadi yang perlahan-lahan. Mungkin dia kaget dengan lingkungan yang memang memaksa dia untuk perlahan-lahan harus berteman gitu ya. Setiap anak punya caranya masing-masing. Bukan salah di pola asuh kok. Tapi lebih kepada karena mungkin kepribadian anak, temperamen anak. Buktinya aja kalau di rumah dia bisa. Gitu kan? Karena di rumah dia di tempat yang nyaman. Dia bersama dengan orang tuanya. Dia sudah bisa merasa nyaman dengan orang tuanya. Tapi kalau di luar dia masih merasa itu sesuatu yang di luar zona nyamannya. Jadi dia harus menyesuaikan diri. Pelan-pelan. Mungkin dicari satu sahabat
satu teman TK kan suka ada tuh satu teman TK yang bisa ngajak main bareng. Sama satu teman itu aja dulu. Gitu. Terus kemudian nanti mungkin kalau temannya makin banyak syukur, tapi kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Itu bukan kesalahan dari pola asuh, tapi lebih kepada karena ada pengaruh dari temperamennya juga. Apa yang bisa dilakukan? Ya itu tadi ya. Cari teman satu, nggak harus banyak, yang bisa dekat dengan dia. Kemudian kalaupun memang dia, oh ya itu juga terkait dengan gaya belajar atau pembelajaran yang cocok buat si anak di SD nanti akan seperti apa. Berarti cari sekolah yang satu kelas jangan sampai 40. Nggak tahu sih sekarang ada atau enggak. Cari satu kelas yang isinya mungkin cuma 10 atau 15. Karena itu juga ngaruh. Jumlah itu juga ngaruh. Ada anak yang lebih nyaman kalau dalam kelompok kecil, bukan kelompok besar. Seperti itu. Jadi intinya adalah tidak apa-apa pemalu dan pendiam. Ya. Albert Einstein pada umur yang sama juga pemalu dan pendiam gitu. Tapi lihatlah siapa dia sekarang gitu kan. Ya. Tergantung bagaimana temperamennya, bagaimana sifatnya. Tapi apakah itu merupakan sebuah kesalahan pola asuh, sebuah yang tidak wajar? Terlalu dini untuk kita melihat itu. Betul. Terima kasih Pak Nori. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Yulistina. Saya menyimak pemaparan Bapak, berapakah usia yang ideal bagi anak untuk masuk SD? Karena terkadang orang tua sering memaksakan anak yang seharusnya masih TK dengan alasan bahwa anaknya sudah pintar menulis dan membaca, padahal perkembangan sosial emosional tersebut belum matang. Ini sebenarnya seperti pertanyaan yang tadi, cuman ini mungkin lebih spesifik ya. Umurnya Usia, ya. Tentang batasnya. Oke. Karena ini kategorinya juga adalah kematangan sekolah. Ada usia tertentu yang bukan diterima, yang dikatakan anak siap untuk sekolah. Kisaran 6 sampai 7. Lebih baik 6 mendekati akhir. Jadi ada research atau ada penelitian yang mengatakan bahwa anak 6-11 bulan ketika masuk SD bersamaan dengan anak 6 1 bulan, anak 6 tahun 1 bulan, itu kan sama-sama 6. Tapi anak yang 6 tahun 11 bulan itu lebih adaptif dengan situasi di sekolah dibandingkan anak 6 1 tahun. Tapi anak 6 1 bulan. Tapi bukan berarti anak yang 6 tahun 1 bulan nantinya nggak bisa optimal di sekolahnya. Enggak. Cuman proses awal kelas 1 SD-nya ini, anak yang 6 bulan 1 tahun butuh, kebalik kan, anak 6 tahun 1 bulan itu butuh pendampingan yang sangat ketat. Atau dalam artian butuh diawasi dibandingkan yang 6 tahun 11 bulan. Tapi kalau misalkan di bawah 6 tahun, benar-benar harus dilihat jeli ya. Misalkan umurnya masih 5 tahun 5 bulan. Itu harus benar-benar dilihat dulu. Apa berdasarkan saran psikolog, berdasarkan pengamatan orang tua, pengamatan guru TK, apakah benar-benar anak-anak itu siap dari kelima aspek tadi. Kalau misalkan benar-benar dilihat dari 5 aspek, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan minimal ada satu yang masih belum berhasil, saran saya ikuti usia 6 tahun itu. 6 sampai 7 tahun. Ya lebih baik di 7. Kayak gitu. Itu sih kalau mau menjawab usia ya, Pak Ignas ya. Terima kasih. Ibu Ellen bertanya, anak saya siswi kelas 1 SD. Saat ini dia cukup bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Ya. Pertanyaan saya, prestasi sekarang ini akan menjamin kesuksesannya di masa yang akan datang atau tidak? Baik. Prestasi itu membantu anak untuk menjadi percaya diri. Kenapa? Itu makanya yang saya tekankan kalau di SD itu, yang penting adalah anak jadi percaya diri akan prestasinya. Anak menjadi prestasi di SD itu bagus. Karena mendukung anak menjadi percaya diri. Di situ saya lihatnya. Bukan di prestasi SD-nya. Tapi di kepercayaan dirinya yang meningkat. Dengan begitu dia menjadi lebih percaya diri di SMP SMA. Sehingga dia menjadi lebih prestasi. Menjadi lebih berprestasi. Begitu. Kalau misalkan dikatakan apakah prestasi mempengaruhi, ya tadi ya percaya diri, plus ada yang namanya emotional intelligence atau intelijensi yang sifatnya ke arah emosional. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosi, bagaimana dia bisa mengekspresikan emosi, membaca situasi,
berkenalan dengan teman-teman, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai dengan norma sosial atau tidak, bagaimana dia berbicara dengan guru, bagaimana dia berbicara dengan murid, itu yang lebih menjamin dia untuk bisa lebih sukses dibandingkan prestasi. Dibandingkan IQ ya, kalau kita ngomongin EQ, emotional quotient, dibandingkan intelligent, lebih baik EQ. Tapi bukan berarti IQ nggak penting, tetap penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu pengendalian emosi, beradaptasi dengan lingkungan sosial, tahu cara berkomunikasi, tahu cara berteman dengan baik. Bisa jadi anaknya nggak terlalu pintar-pintar banget, tapi ternyata dia jago untuk membaca situasi. Itu yang namanya, kalau nanti kita bahas tentang intelijensi, itu namanya street smart. Jadi yang jago di bukan di jalanan itu tanda kutip ya, tapi lebih kepada tahu baca situasi gitu. Ada juga yang kreatif smart, mungkin nggak pintar-pintar banget, tapi inovasinya luar biasa, dia berimajinasinya luar biasa gitu. Kalau yang pintar IQ-nya tinggi itu namanya book smart. Jadi yang pintarnya pintar buku, bukan berarti jelek, enggak. Tapi nanti kebayang arahnya kemana. Oh, bisa jadi analis, bisa ke arah yang sifatnya data, yang sifatnya research, penelitian, sifatnya engineering, itu bisa tuh yang book smart biasanya. Kalau street smart tuh nanti bisa jadi manajer, atau ini kita udah ngomongin ke karir ya, tapi itu ya seperti itu Bu. Apakah prestasi itu bisa menggambarkan di masa mendatang di SMP SMA? Bisa, tapi dari percaya dirinya, karena efek dari prestasi di SD-nya, bukan dari prestasi itu sendiri. Begitu Pak Baik, Inas. terima kasih Pak Nuri. Ada satu pertanyaan sejuta umat juga nih dari Ibu Junita. Bagaimana caranya menumbuhkan minat baca ke anak, Pak Nuri? Anak saya dari SD sudah bisa membaca tapi masih kurang minat untuk membaca buku-buku selain buku pelajaran. Apakah gara-gara anaknya sudah di fase jenuh karena pola pendidikan menuntut harus bisa baca di TK? Ini lucu juga ya, kalau dia nggak minat membaca buku selain pelajaran, berarti dia senang baca buku pelajaran dong. Gimana Pak Nuri? Ya, tergantung. Gini, tergantung gaya belajar juga, tergantung minat anak. Minat membaca itu kan sebenarnya bukan ke membacanya, tapi literasi. Literasi itu memahami cerita, kemudian juga apa ya, informasi yang didapatkan gitu ya. Karena membaca itu kan salah satu cara supaya mendapatkan informasi. Mungkin anaknya auditory sekali, jadi dia lebih nyaman untuk mendengarkan podcast misalkan. Atau misalkan berdiskusi gitu ya. Tetap tekankan bahwa membaca itu penting. Tapi jangan sampai memaksa kalau memang tipikal anaknya yang seperti itu. Karena dia bisa belajar dengan dengan podcast misalkan, atau dengan mendapatkan informasi. Sebenarnya kemampuan membaca itu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara sistematis. Kemudian juga untuk mendapatkan informasi baru dari sekitar. Itu sih. Jadi selama tujuannya tahu, bisa dengan cara-cara lain. Gitu. Itu sih, Pak Ignas. Terima kasih. Pemirsa, kita sudah berada dalam penghujung acara webinar kita. Jadi saat ini kita akan menjawab satu pertanyaan lagi saja. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab? Silakan nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan kami jawab dan diupload di YouTube dan sosial media PSKD School. Bila Anda ingin mengetahui segala macam informasi mengenai PSKD, silakan follow di Instagram @pskdschool dan di YouTube media yang ada di YouTube tentu saja, YouTube channel PSKD School, silakan dicari. Nah, pertanyaan yang saya rasa cukup baik untuk ditanyakan untuk terakhir kalinya adalah, Pak Nori, tadi disebutkan kalau kita tidak boleh mengajar secara kekerasan, violence, dengan dipukul atau melabeli anak dengan kata-kata yang negatif lah. Karena itu akan membekas dan menjadi trauma. Tapi bagaimana solusinya kalau itu sudah terlanjur terjadi? Bagaimana caranya supaya bekas tersebut tidak membuat anak menjadi tidak baik di kedepannya? Oke. Silakan. Pertama, accept dulu. Accept bahwa apa yang dilakukan oleh, misalkan salah gitu ya, itu adalah salah. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Yang perlu dilakukan adalah bahwa oke, saya pernah melakukan kesalahan, manusia wajar untuk melakukan kesalahan, jadi apa yang bisa saya lakukan ke depannya. Nah,
luka yang sudah ada itu nggak akan hilang. Dalam artian kayak kertas putih, terus diremes, terus kita coba buka lagi, itu kan tetap ada bekas-bekasnya. Ya itu sama seperti itu. Pada anak akan ada bekas-bekas seperti itu. Tapi apa yang bisa dilakukan ke depannya adalah tidak melakukan itu lagi, konsisten untuk tidak melakukan itu lagi. Kemudian meminta maaf kepada anak bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini itu salah. Kadang orang tua terlalu menjaga gengsi untuk tidak meminta maaf kepada anak. Padahal namanya manusia suka salah, anak juga tahu bahwa orang tua itu salah. Tapi kadang orang tua tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau meminta maaf. Jadi apa yang bisa dilakukan ketika melakukan kesalahan, layaknya manusia minta maaf. Minta maaf dan bilang bahwa kita sama-sama berubah. Gitu. Mama, papa sama kamu ingin kamu berkembang dan mama juga akan berkembang ke depannya. Misalkan ngomong seperti itu. Atau ngomongin juga bahwa atau konsisten buat peraturan yang berbeda gitu. Itu sih. Tapi hal pertama sekali nggak apa-apa melakukan kesalahan, itu wajar. Terima bahwa itu salah. Dan saya senang sih bahwa ada yang menyadari gitu dan merasa bahwa itu salah. Itu tahapan awal. Kadang orang lupa ketika melakukan kesalahan yang dia lakukan adalah menyalahi diri sendiri. Tapi yang betul adalah accept bahwa salah itu it's okay. Yang penting ke depannya. Oke, sepertinya itu ya satu pertanyaan terakhir ya Pak Ignas ya. Pertanyaan terakhir, tapi barangkali ada satu pertanyaan injury time yang masih cukup sempat untuk dijawab. Oke, pertanyaan injury time. Bagaimana? Apakah orang tua itu harus mendorong anaknya atau memaksa anak untuk mendapatkan hasil yang terbaik? Atau ya sudah, biasa-biasa juga nggak apa-apa? Bagaimana Pertanyaan, kira-kira? oke, pertanyaan adalah hasil yang terbaik itu menurut siapa? Apakah perspektif orang tua atau perspektif anak? Atau sebenarnya itu keinginan orang tua yang tidak tersampaikan pada saat kecil, tapi dipaksakan kepada anak. Jadi hasil yang terbaik di sini adalah versi orang tua, bukan hasil terbaik versi anak. Kadang kita memaksakan apa yang kita inginkan kepada anak gitu ya. Hasil terbaik, tapi itu perspektif kita. Kadang kita lupa, anak itu individu yang berbeda. Anak itu punya minatnya sendiri, punya bakatnya sendiri, punya caranya sendiri untuk belajar. Anak itu mungkin nggak kita sangka selama ini kalau kita belajar dengan cara seperti ini, tapi ternyata anak kita kok belajarnya nggak kayak gitu ya. Nah, orang tua itu akan selalu belajar juga bahwa anak itu bukan sama dengan orang tuanya. Anak itu bisa sama karena ada didikan dari orang tua yang diturunkan. Iya. Tapi secara kepribadian itu pasti berbeda. Cara belajar dia, cara ngomong dia dan sebagainya itu pasti ada yang berbeda. Begitu. Jadi kalau memaksakan anak untuk hasil terbaik, pertanyaan saya balikan lagi. Hasil terbaik ini menurut siapa? Jangan-jangan hasil terbaik ini menurut versi pribadi yang dipaksakan kepada anak, bukan hasil pribadi anak itu sendiri. Gitu. Jadi perlu dilihat dulu, diassess. Apakah ini salah? Apa bakat anak saya? Apa minat anak saya? Apa mungkin terlalu jauh lah minat dan bakat. Apa kesukaan anak saya? Apa hobi yang dia lakukan sehari-hari? Cara seperti apa dia menyalurkan emosinya? Kayak gitu. Dan segala macamnya. Orang tua juga akan belajar kok setiap harinya. Bahkan kalau anak nanti masuk ke tahapan remaja, orang tua juga tetap belajar. Karena nanti ketemu hal-hal yang tidak pernah ditunjukkan oleh anak, terus ditunjukkan oleh anak. Gitu. Orang tua juga pasti akan kaget. Tapi orang tua sudah siap. Karena tahu bahwa anak adalah individu yang berbeda dan saya harus mindful. Mindful itu dalam kondisi yang sekarang apa yang bisa saya lakukan. Gak usah pikirin masa lalu, gak usah terlalu memikirkan masa depan. Seperti itu. Nah ini menarik sekali nih. Jadi kalau saya bisa mengatakan pertanyaan-pertanyaan tadi banyak juga dan ini ya cukup menggambarkan bagaimana kondisi emosi orang tua. Betul begitu enggak Pak Ignas? Ya, setuju. Setelah ini saya akan menutup, tapi apakah ada kata-kata terakhir dari Pak Nori sebelum saya tutup? Ya, kata-kata terakhir dari saya. Sebenarnya kalau saya mau bilang atau katakan adalah
selama kita bisa mengetahui anak kita seperti apa dari kelima aspek tadi, dan selama orang tua mau mencoba untuk selalu introspeksi diri dan mengembangkan anak sesuai dengan kondisi anak, saya jamin, saya terlalu berani ya, saya jamin, saya berani mengatakan kalau misalkan anak itu bisa berkembang dengan baik dan optimal, bahkan nanti sampai dewasa. Itu tadi. Asal tetap memperhatikan kelima aspek tadi dan memperhatikan bahwa anak itu terus berkembang dan anak itu berbeda dari orang tuanya. Itu tadi. Itu sih kalau dari saya, Pak Ignas, mungkin. Terima kasih. Dengan ini izinkan saya untuk menyimpulkan dari topik kita untuk hari ini, webinar series perdana PSKD, perkembangan kemampuan anak agar sukses di sekolah, adalah kira-kira ketika umur TK sampai SD, proses yang perlu banget, yang perlu kita prioritaskan untuk dikembangkan kepada anak, itu adalah prioritasnya pada pengendalian emosi dan bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk mau belajar. Sehingga ketika mereka sampai ke jenjang selanjutnya, proses pembelajaran aktif itu akan tetap muncul. Rasa penasarannya akan tetap muncul. Rasa kreativitas dan ingin melakukan sesuatunya akan tetap pengen dilakukan. Maka itu, pada umur-umur seginilah, sinergi antara orang tua dan sekolah sangat-sangat perlu dikembangkan dengan sangat baik. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian pada PSKD webinar series perdana kita hari ini. Terima kasih kepada Yayasan Garis Putih yang telah menyediakan platform kita saat ini. Sampai kita pada pertemuan selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Ignas, undur diri. Terima kasih.